Hai semuanya, kali ini Cice akan kembali mereview salah satu drama historical yang lagi naik daun dan sedang banyak diperbincangkan karena keseruan jalan ceritanya. Tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kita review dramanya. Drama ini mengisahkan asal mula terlahirnya bayi kembar, di mana bayi ini memiliki keturunan bunga spiritual yang pernah mengguncang empat alam. Meskipun keduanya lahir dari perut permaisuri di bumi, tapi keduanya diperlakukan dengan cara yang sangat berbeda. Anak pertama yaitu Putri Qinghui, dia sangat disayang dan dihormati, bahkan dia diberikan fasilitas yang berlimpah. Karena keanggunannya, dia pun ditunangkan dengan putra mahkota Kaisar Langit. Berbeda dengan sang adik yaitu Putri Yetan, yang dianggap kelahirannya membawa sial, di mana saat dia lahir langit bercuaca buruk dan merenggut nyawa permaisuri serta ibu pengasuhnya. Dia pun dijodohkan dengan putra mahkota Raja Iblis. Karena dia anggap sebagai pembawa sial, dia pun diasingkan oleh Kaisar. Keduanya kini sudah berumur 18 tahun. Yetan yang diasingkan menjadi anak liar dan sangat nakal. Berbeda dengan Qinghui yang anggun dan menawan. Keduanya pun sudah sampai di batas umur untuk menjalani pernikahan. Sebelum menikah, Yetan ingin melampiaskan seluruh amarahnya. Dia pun membaca pengetahuan tentang dunia iblis. Dia melampiaskan semua kekesalannya di depan ayahnya. Dia terlihat mengikat ayahnya dan meluapkan semua isi hatinya. Dan ternyata itu hanyalah sebuah samaran yang dilakukan sahabatnya Yetan yaitu Manman. Manman adalah sahabatnya dari suku binatang yang selalu menemaninya. Sandiwara keduanya tertangkap basah oleh ayahnya. Ayahnya sangat marah melihat kejadian ini. Qinghui pun berusaha merelai pertengkaran keduanya. Namun Qinghui terjatuh. FYI, keduanya anak kembar yang saling terhubung, di mana jika salah satu kesakitan yang lainnya juga ikut merasakan. Karena itulah ayahnya tidak bisa menyakiti Yetan, karena dia takut Qinghui merasa sakit juga. Ayahnya merasa dia masih punya hak untuk menghukum Yetan. Dia meminta pengawal untuk membawa Yetan ke tempat kurungan. Tapi di sini Qinghui sangat menyayangi adiknya. Dia meminta ayahnya untuk tidak menghukum Yetan. Ayahnya merasa Yetan hanya pembuat masalah dan anak sial. Dia meminta Qinghui untuk tidak mempedulikan Yetan dan fokus pada pernikahannya saja. Selanjutnya kita diperkenalkan dengan sesosok Pangeran Youqin. Dia adalah putra mahkota yang diangkat oleh ayahnya. Karena mau mengemban tugas untuk melakukan kultivasi tertutup dan mengasingkan diri. Kini dia sudah tumbuh dewasa menjadi seorang pangeran yang tampan, gagah dan berwibawa. Ia pun telah menyelesaikan tugasnya. Karena terlalu lama mengasingkan diri, dia menjadi ada sedikit sindrom yang takut melihat orang-orang di sekelilingnya. Semua mata tertuju dan bangga terhadapnya, bahkan seluruh dewa-dewi memujinya. Tapi Youqin malah terlihat tidak tenang dan sangat gugup. Kaisar terlihat menguji kemampuan Youqin. Karena telah menguasai kekuatan yang luar biasa, Kaisar merasa sangat bangga terhadap Youqin. Youqin yang sangat takut dan gugup ketika disentuh, terlihat dia panik ketika ibunya berserta dewa-dewi lain menyentuhnya. Dia dengan cepat menghindar. Youqin sangat polos, bahkan dia dengan gampang mengutarakan semua curhatan adik-adiknya di depan para gurunya. Youqin terkenal sangat taat aturan dan tidak bisa berbohong. Kaisar berkata jika kini Youqin sudah dijodohkan dengan seorang putri kaisar di bumi. Dia diminta untuk menjemput Putri Qinghui dan memberikan dekret untuk membawanya ke Istana Langit. Awalnya Youqin menolak karena dia tidak bisa berdekatan dengan orang lain. Serta dia memikirkan nasib Putri Qinghui yang harus siap jadi janda karena tugas Youqin yang begitu berat. Namun Kaisar sudah memberikan titah, Youqin pun tidak bisa menolak. Di sisi lain, Yetan yang dari kecil selalu dikurung menyimpan kebencian terhadap ketidakadilan ini. Namun Qinghui adalah sosok kakak yang perhatian. Sebelum perpisahan, dia memberikan sapu tangan buatannya untuk Yetan. Yetan meminta Qinghui untuk tidak terlalu baik, nanti dimanfaatkan saat di Istana Langit. Namun Qinghui sudah siap menerima nasibnya, karena dia harus menikah dengan Youqin yang harus menjaga tanah keruntuhan. Qinghui harus siap menjalani kehidupan menjadi janda sepanjang hidupnya.
Ye Tan tidak bisa tinggal diam, dia pun akan mencari cara untuk membuat Qing Kui tidak menikah dengan Pangeran You Qin. Ye Tan pergi ke Tanah Iblis untuk menyewa orang hebat untuk mengalahkan You Qin. Namun dia malah terjebak. Kebetulan sekali Pangeran You Qin berada di Tanah Iblis yang sedang menjalankan tugasnya untuk mencari tahu siapa yang akan menjemput putri yang akan dinikahkan dengan putra mahkota iblis. Dia melihat sebuah keributan, dia pun menyelamatkan Ye Tan dari kejaran para penjahat. Ye Tan melihat kehebatan You Qin, dia pun berniat meminta bantuan You Qin untuk menculik seseorang. You Qin yang panik ketika disentuh langsung menjauh. You Qin juga menolak Ye Tan karena menculik adalah perbuatan jahat. Ye Tan memelas dan memohon. Dia pun berkata dia ingin menculik Saudian You Qin. You Qin pun merasa kebetulan sekali kalau dia adalah orangnya. Ye Tan malah tertawa dan terlihat tidak percaya sampai You Qin memperlihatkan simbol dewanya. Akhirnya Ye Tan dengan cepat mengalihkan pembicaraan dan memperlihatkan platnya. You Qin pun salah paham dan mengira jika Ye Tan adalah Qing Kui yang akan menjadi selir langitnya. Ye Tan pun memanfaatkan kesalahpahaman ini. Dia pun membuat citra Qing Kui jelek di depan You Qin. Dia juga terlihat menjelek-jelekan You Qin supaya You Qin membatalkan pernikahan ini. Namun You Qin tidak bisa sembarangan membatalkan, karena ini menyangkut suku dewa dan suku manusia. Ye Tan masih terus memperlihatkan sikap buruknya supaya You Qin tidak tahan. Di sisi lain, perselisihan saudara suku iblis sangat ketat, di mana pangeran ketiga suku iblis yaitu Chao Feng merencanakan sebuah misi untuk membunuh Wu Tai, pangeran pertama. Dia akan membuat hal ini direncanakan oleh pangeran kedua yaitu Ting Yun. Perdebatan You Qin dan Ye Tan belum berakhir. Ye Tan masih terus-terusan mengejek You Qin miskin dan lain-lain. Tapi You Qin malah merasakan ada sesuatu yang aneh muncul. Ye Tan kegirangan melihat pangeran Wu Tai muncul. Maklum, Ye Tan memiliki cita-cita menjadi penjahat yang hebat di suku iblis. Ye Tan dan You Qin melihat Chao Feng ingin membunuh Wu Tai. Ye Tan secara spontan berteriak hati-hati. Rencana Chao Feng pun gagal. You Qin tidak mau terlibat, dia dengan cepat membawa Ye Tan untuk pergi. Namun Chao Feng mengejar mereka. Dia ingin membunuh keduanya karena telah melihat hal yang dia lakukan. Pertarungan pun terjadi. Namun You Qin sangat hebat. Dia benar-benar tak terkalahkan. Dia pun dengan mudah membalas semua serangan Chao Feng. Chao Feng pun kalah melawan pangeran You Qin. You Qin mendengar suara Wu Tai. Dia pun dengan cepat kabur dari sana. Chao Feng pun berakting di depan pangeran Wu Tai. Dia melemparkan semua kesalahannya pada dewa tadi. Chao Feng pun auto jadi penjilat. Dia merasa dewa tadi ingin menggagalkan rencana penjemputan putri. Setelah Wu Tai pergi, Chao Feng penasaran siapa orang hebat tadi. Dia pun merasakan hal ini semakin menarik. You Qin membawa Ye Tan kembali ke diamannya. Ye Tan melihat ayahnya. Dia pun dengan segera bersembunyi. Kedatangan You Qin sangat disambut oleh kaisar. You Qin pun menyerahkan dekret pengangkatan selir langit. Di dalam kediamannya, Ye Tan memikirkan cara bagaimana menggagalkan rencana pernikahan Qing Kui. Dia meminta bantuan Tilan Cui, yaitu sahabatnya dari suku binatang, untuk menjalankan rencana penculikan Qing Kui saat masuk tandu nanti. Tilan Cui pun setuju. Dia pun berkata kepada Man Man kalau dia akan sekaligus menculik Ye Tan, karena dia tidak mau Ye Tan menjadi pengantin suku iblis. Hari H penjemputan pengantin, saudara kembar pun keluar. Mereka berpamitan dengan ayahnya. Kata-kata manis dilontarkan kepada Qing Kui. Berbeda dengan Ye Tan, dia mengira ayahnya akan kehilangan dirinya. Ayahnya malah menyakiti hatinya dengan berkata jangan mempermalukan dirinya. Keduanya pun keluar menuju tanduk pengantin. Chao Feng dibuat kaget, rupanya dewa kemarin yang bertarung dengannya adalah You Qin dan putri yang akan masuk menjadi putri mahkota di suku iblis. Dia pun ingin membunuh Ye Tan, namun dia tidak bisa sembarangan bertindak. Tilan Cui menjalankan aksinya, dia memprovokator mereka untuk bertarung supaya dia bisa menculik pengantin, namun tidak berhasil. Alhasil Tilan Cui mengeluarkan angin puting beliung. Man Man dengan cepat menuju tandu Ye Tan dan mengajak Ye Tan untuk pergi. Ye Tan tidak mau, dia mau menjadi penjahat suku iblis. Dia meminta Man Man menyelamatkan kakaknya. You Qin mengetahui siapa yang mengacau. Chao Feng mendengar pembicaraan Ye Tan, dia pun memanfaatkan situasi dengan menukarkan keduanya. Alhasil mereka berdua bertukar tandu. You Qin malas meladeni keributan, dia tidak mempedulikan teriakan Wu Tai. Chao Feng pun meminta Wu Tai untuk segera kembali. You Qin pun ingin membawa putri Ye Tan ke istana langit. Ye Tan berkata kalau dia membawa orang yang salah. You Qin tidak peduli dan meminta putri untuk diam.
Yeonchin terlihat sangat lelah. Dia bukan lelah dengan perselisihan dengan suku iblis, dia lelah dengan kelakuan Yetan. Yeonchin meminta putri Yetan untuk keluar. Yetan dibuat kagum serta kaget dengan tempat penghukuman para suku iblis. Yeonchin aneh kenapa putri ini terus membanggakan suku iblis. Yetan dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Dia juga membuat sebuah kejujuran kalau dia membawa Man-Man ke alam langit. Yeonchin pun dalam hati terus bertanya-tanya tentang keanehan yang terjadi tadi. Dia yakin pasti ini rencananya Yetan. Di sisi lain putri Qingque yang dikira Yetan dibawa ke suku iblis. Qingque kaget dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menurut dan berpura-pura menjadi Yetan. Dia tidak mau Yetan terkena masalah karena kesalahan ini. Dia pun ketakutan saat harus memasuki dunia iblis. Yeonchin dan putri Qingque harus melewati jembatan jodoh. Karena orang yang berjodohlah baru bisa melewati jembatan jodoh ini. Saat melewatinya, Yetan terlihat ketakutan. Namun Yeonchin dibuat kaget karena jembatan jodoh pun tersambung. Dia tidak menyangka putri ini adalah jodohnya. Keduanya disambut oleh dewa-dewi. Putri Yetan diberikan banyak sekali hadiah. Dia dengan senang hati menerima semua hadiah itu. Saat dia dibawa kembali ke diamannya, dia berencana membawa semua hadiah itu untuk kabur ke dunia manusia. Putri berniat untuk kabur, dia dihalangi beberapa pengawal. Meskipun dia berusaha keras dan memberikan beberapa alasan juga tidak diperbolehkan untuk pergi. Bahkan Man-Man saja tidak bisa pergi dari istana langit. Alhasil keduanya hanya bisa pasrah masuk dan ingin menyusun rencana lain. Namun para dayang masuk dan membawa beberapa perhiasan. Putri Yetan terharu, dia merasakan yang namanya dilayanin. Karena dia selama ini diperlakukan buruk saat di dunia manusia. Yetan yang sangat polos, dia tidak tahu apa guna dari kain yang dia anggap lembut itu. Hal ini membuat dayang kaget karena Yetan meletakkan di atas kepalanya. Rupanya pita itu digunakan untuk mengikat kaos kaki. Saat Yeonchin masuk ke aula istana untuk menghadiri penyambutan selir istana, dia sudah yakin pasti akan ada kehebohan yang terjadi. Dan benar adanya, di mana Yetan mengejutkan semua orang, dia muncul dengan pita kaos kaki yang dia ikat di kepalanya. Dia masuk dengan pede dan melambai kepada semua orang. Yeonchin dibuat speechless dan merasa lebih memilih stay di tanah gaib daripada dia harus berjodoh dengan putri ini. Yetan masih tidak sadar jika penampilan dia sedang diperbincangkan oleh orang-orang. Permaisuri dan Kaisar Langit tiba. Keduanya juga dibuat kaget dengan penampilan putri Yetan. Permaisuri merasa Yetan sangat unik dan lucu. Namun berbeda dengan Kaisar, dia nampak tidak senang dengan penampilan putri Yetan. Acara penyambutan pun tiba di mana permaisuri memberikan hadiah pada semuanya, yaitu berupa energi langit. Sebagai dewa-dewi, mereka memang mengkonsumsi energi ini. Namun Yetan berbeda. Saat dia mencoba menghirupnya, dia malah merasa sakit perut. Permaisuri pun sudah menyiapkan hal lain. Awalnya Yetan senang karena dia diberikan makanan yang biasa dia makan di dunia manusia. Saat Yetan mencobanya, perutnya malah semakin sakit. Rupanya makanan itu terbuat dari ilusi dari energi yang sama juga. Di sisi lain, putri Qingque harus menghadiri pesta penyambutan di dunia iblis. Dia pun memberikan penghormatan pada raja. Raja meminta dia mengubah cara hormatnya. Raja iblis pun memperkenalkan 3 putranya, di mana salah satunya akan menjadi putra mahkota dan Qingque harus siap menikahinya. Qingque diminta bersulang dengan pangeran kedua, yaitu anak ratu iblis. Namun Qingque takut meminum arak itu karena dia melihat arak itu seperti darah dan bau amis. Akhirnya dia memuntahkannya. Pangeran ketiga yaitu Chao Feng terlihat mabuk dan pergi menggoda mereka. Akhirnya pangeran ketiga jatuh dan menabrak Qingque. Dia langsung berbisik akan menyelamatkan Qingque. Qingque kaget kalau ternyata Chao Feng tahu mereka tertukar. Karena hal ini Chao Feng diusir keluar. Chao Feng pun pergi menemui Qingque. Dia menjelaskan apa yang terjadi. Dan dia juga memfitnah kalau pertukaran ini dilakukan oleh pangeran kedua yaitu Ting Yun. Qingque pun akhirnya percaya dengan semua cerita Chao Feng dan akan terus merahasiakan identitasnya supaya Yetan tidak terlibat. Akhirnya Yeonchin menemui Kaisar. Kaisar mengira selir yang dia pilih akan memiliki sikap yang anggun. Rupanya berbanding terbalik. Kaisar pun meminta Yeonchin untuk mengajarkan selir langit tata krama. Awalnya Yeonchin menolak, tapi Kaisar tetap maunya Yeonchin yang mengajarkannya karena dia tidak mau kelakuan nakal selir langit tersebar. Akhirnya Yetan mendapatkan sebuah makanan yang bisa dia makan, yaitu buah yang ditemukan Man-Man di istana. Tidak lama dia teringat sesuatu di mana dia bisa berkomunikasi dengan Qingque.
Keduanya berkomunikasi dengan melukai satu sama lain. Dan mereka pun membuat janji untuk ketemu di kota Wangliang. Ye-Tan tidak menyerah, dia mencari berbagai cara untuk bisa turun ke dunia manusia. Dia menemui Youqin. Youqin menyiapkan beberapa bahan pelajaran untuk dipelajari putri selama menjadi selir langit. Namun Ye-Tan memaksa Youqin memberikan dia plat izin untuk turun ke bumi. Tiba-tiba Ye-Tan berhalusinasi dan melihat Youqin seperti menggodanya. Padahal itu hanya halusinasi. Youqin terus menolak dan menghindar. Dia pun merasa ada yang aneh dengan putri. Dia akhirnya tahu kalau putri memakan buah Jianmu. Buah Jianmu adalah buah khusus pasangan dewa yang memiliki keturunan. Jadi itu buah terlarang bagi para dewa-dewi yang belum menikah. Ye-Tan tidak mendengarkan omongan Youqin. Youqin pun terjebak dan Ye-Tan pun menciumnya. Yang sudah mengalami ilusi parah, dengan cepat Youqin mendorong dan membuat Ye-Tan berubah menjadi sebiji kacang. Ye-Tan tertidur pulas. Man-Man kecewa karena dia mengira Ye-Tan tidur bersama Youqin. Namun Ye-Tan malah menyalahkan Man-Man karena dia memberikan buah Jianmu. Makanya dia menjadi berhalusinasi. Ye-Tan pun bertemu adik iparnya. Dia pun merencanakan hal buruk, di mana dia meminta adik iparnya menyediakan arak yang bagus dan dia akan membuat makanan. Ye-Tan melihat seekor sapi. Dia pun membuat hidangan makanan dengan sapi itu. Ching Heng datang membawa arak. Ye-Tan melancarkan aksinya. Dia tahu Ching Heng terus menolak. Ye-Tan memaksa Ching Heng untuk makan. Ching Heng merasakan sesuatu yang nikmat. Alhasil Ching Heng terpancing dan minum sampai mabuk. Rencana Ye-Tan pun berhasil untuk mencuri plat Ching Heng. Ye-Tan pun berniat kabur. Man-Man menutup mata jenderal itu, dan Ye-Tan dengan cepat menggunakan plat untuk membuka gerbang. Dia dan Man-Man pun berhasil turun ke bumi. Kehebohan terjadi di mana para dewa-dewi mengeluh karena masalah yang dibuat Ye-Tan. Youqin semakin emosi mendengar sapi dewanya juga ikut jadi korban. Apalagi dia mendengar kabar kalau Ye-Tan kabur ke dunia fana. Emosi Youqin semakin membara, dia langsung meluncur untuk menangkap Ye-Tan. Ye-Tan dan Qin Kui berhasil bertemu di kota Wangliang. Namun keduanya saling menceritakan yang terjadi. Ternyata cerita yang mereka dengar berbeda. Akhirnya Qin Kui tahu kalau dia dibohongi oleh pangeran ketiga. Qin Kui bertanya, apakah kau ada melihat sesuatu sebelum penjemputan pengantin? Akhirnya Ye-Tan teringat di mana dia pernah berselisih dengan pembunuh Wu Tai. Ye-Tan merasa ada yang aneh dengan Chao Feng. Dia yakin Chao Feng menjebak Qin Kui. Ye-Tan dengan cepat mengajak Qin Kui untuk kembali ke istana. Chao Feng mengetahui keduanya bertemu dan dia tidak tinggal diam. Dia ingin segera membunuh mereka sebelum rahasianya terbongkar. Qin Kui masih mengira itu adalah Ding Yun. Keduanya kabur. Mereka pun berencana untuk berpencar. Saat mereka berpencar, Ye-Tan tertangkap dan harus bertarung. Dia mengeluarkan seluruh barang pusaka yang dia peroleh dari Istana Langit. Namun semuanya gagal. Akhirnya Ye-Tan hampir terbunuh. Untungnya Youqin datang tepat waktu. Youqin dengan gampang menangkis serangan lawan. Ye-Tan pun diceramahi oleh Youqin. Youqin pun membawa Ye-Tan kembali ke Istana Langit. Di sisi lain Qin Kui masih melarikan diri. Dia pun bertemu Chao Feng. Chao Feng pun melancarkan aktingnya. Dia berpura-pura menjadi seorang pahlawan dan menyelamatkan Qin Kui. Tidak lama Chao Feng menyarankan Qin Kui untuk berdiam di dunia iblis demi menyelamatkan Ye-Tan. Karena Qin Kui masih mengira jika Ding Yun ingin mencelakakan adiknya. Chao Feng pun berjanji akan menjaga Qin Kui. Di Istana Langit, Youqin dibuat pusing dengan kelakuan Ye-Tan. Dia pun memarahi sikap Ye-Tan yang tidak menyesal sama sekali setelah membuat onar. Fei Qi membacakan hukuman yang harus diterima Ye-Tan. Ye-Tan kesal, dan dia mengira Youqin memilih selir hanya untuk dijadikan tahanan. Padahal dia hanya kelaparan dan ingin bertemu keluarganya. Youqin pusing. Dia pun mencari ketenangan di tanah keruntuhan. Ye-Tan memikirkan ide lagi untuk menang melawan Youqin. Malah Youqin menanamkan mata sinar pelangi, di mana sinar ini bisa membuat putri kesakitan jika dia berkata kasar dan membuat onar. Apalagi jika dia menjelek-jelekan Youqin. Akhirnya Man-Man dibebaskan. Man-Man pun menceritakan apa yang dilakukan Ye-Tan. Itu semua ada alasannya. Mendengar cerita Man-Man, hati Youqin sedikit tersentuh. Dia pun membiarkan Man-Man kembali ke sisi Ye-Tan untuk menemaninya. Di dunia iblis, Qin Kui berbicara dengan pangeran ketiga. Qiu Yin, tangan kanan pangeran kedua, mendengar dan menghampiri mereka. Dia pun mengetahui rencana Chao Feng yang ingin mengkambing hitamkan Ding Yun. Akhirnya terjadi pertarungan. Tidak lama Chao Feng pura-pura terjatuh dan dia menggunakan kultivasinya dan membuat Qiu Yin mati tertusuk di tangan Qin Kui. Qin Kui shock dan dia tidak bisa berbicara. Tangan kanan pangeran ketiga datang dan meletakkan sapu tangan Ye-Tan.
Sehingga Qingqi semakin yakin jika pangeran kedua yang ingin membunuh Ye Tan. Qingqi tidak ingin pangeran ketiga disalahkan. Dia berencana bertanggung jawab. Akhirnya Chao Feng membuat Qingqi tertidur. Saat Qingqi terbangun, dia mendengar kabar kalau pangeran ketiga mengakui kesalahan dan menerima hukuman di penjara yang cukup sadis. Di sisi lain di Istana Langit, Ye Tan malah bersiap mengumpulkan mutiara dan ingin kabur lagi. Ye Tan mencoba untuk kabur. Ye Tan ditangkap basah oleh You Qin. Dia pun sudah tidak tahan dan membuat pengakuan. Karena pengakuannya, dia harus membuat kakaknya Qingqi terkena masalah besar. Rupanya dia hanya bermimpi. Dia tidak tenang karena kakaknya masih berada di dunia iblis. Akhirnya dia ingin melukai dirinya untuk berkirim pesan dengan Qingqi. Pesannya dibalas oleh Qingqi. Keduanya kini sudah bisa tenang karena mereka dalam keadaan baik-baik saja. Qingqi pun meminta Ye Tan untuk tidak saling bertukar lagi. Ye Tan makin tidak tenang karena Qingqi memutuskan untuk berada di dunia iblis saja. Namun Qingqi merasa keputusan dia sudah sangat bulat. Keduanya sudah tidak punya sandaran lagi. Dia pun membakar surat yang dia ingin kirimkan ke ayahnya. Karena menurut dia Ye Tan akan lebih aman jika berada di Istana Langit. Ye Tan tentu semakin tidak tenang dengan keputusan Qingqi. Dia akan berusaha mencari cara untuk bertukar tempat lagi. Bagi dia di dunia iblis tidak aman untuk Qingqi. Kedua orang ini memang saling peduli satu sama lain karena mereka punya keinginan yang kuat untuk saling melindungi. Ye Tan yang masih terikat dengan mata sinar pelangi mencari cara melepaskan sinar itu. Dia mengeluarkan sebuah alat sihir. Dia pun meminta Man Man membantunya. Keduanya berusaha bersusah payah untuk melepaskannya, namun tidak berhasil. Ye Tan akhirnya menyerah, namun dia mendadak mendapatkan ide baru. Dia mengunjungi Dewa Ling Pu. Dia melihat-lihat barang pusaka yang ada di rumah Ling Pu. Ling Pu pun mengetahui jika terdapat mata sinar pelangi di tubuh Ye Tan. Ling Pu tidak mau ikut campur dengan urusan Ye Tan dan You Qin. Akhirnya Ye Tan hanya bisa meminjam alat Ling Pu. Namun dia di sini menemukan rahasia Ling Pu, di mana Ling Pu berserta dewa lainnya tertangkap basah sedang melakukan judi. Mereka masih berusaha berdalih, namun mereka tidak bisa membohongi Ye Tan. Akhirnya Ye Tan malah berkata dia akan mengajarkan mereka bagaimana cara memainkannya. Mereka pun sudah paham dan sangat menikmati permainan ini. Ye Tan juga tidak lupa meminta bantuan mereka untuk melepaskan mata sinar pelangi. Namun mereka berkata mereka tidak bisa melakukannya, karena hal itu terbuat dari jiwa pemiliknya. Jadi hanya pemiliknya lah yang bisa melepaskan. Selain itu sinar ini hanya bisa dilepaskan jika pemiliknya sudah tiada, karena sinar ini terhubung dengan jiwa si pemilik. Ketika dewa ini dengan bersemangat menceritakan masa lalu You Qin yang sangat nakal, Ye Tan pun menarik kesimpulan jika tiga orang ini termasuk orang terdekat You Qin. Dia pun memikirkan rencana busuk selanjutnya. Permaisuri pergi mengunjungi You Qin. Dia tahu jika You Qin menerima hukuman yang harusnya diterima oleh Ye Tan. Ibunya tidak mempermasalahkan tingkah nakal Ye Tan. Justru dia senang ada sosok Ye Tan yang akan menemani You Qin, supaya suasana istana tidak terlalu flat. Ibunya sangat berharap You Qin bisa menjadi seperti dulu, ceria dan nakal. Tapi saat You Qin mengemban tugas putra mahkota, ibunya sudah yakin kalau You Qin akan menjadi tidak ceria dan kaku. Kaisar juga terlihat datang berkunjung. Kaisar juga mengetahui jika You Qin menerima hukuman demi selir istana. Apalagi You Qin menanamkan sinar pelangi di badannya. Yang ada selir bukan memiliki attitude yang baik, malah akan bermuka dua demi tidak kesakitan. Menurut Kaisar ini bukan solusi yang tepat. You Qin menjelaskan alasan putri turun karena rindu keluarganya. Bagi Kaisar, selir istana tidak boleh dimanjakan. You Qin pun berjanji ke ayahnya dan ibunya untuk mengatur selir dengan baik. Di sini selir berhasil mengalahkan dewa dewi, di mana dia menang telak terhadap mereka. Mau tidak mau mereka harus melunasi hutang mereka kepada Ye Tan. Ye Tan pun meminta seluruh barang-barang mewah mereka. Ye Tan sama sekali tidak menyisakan satu pun. Ketiga orang ini auto bangkrut saat bermain judi mahjong melawan Ye Tan. Mereka tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaan Ye Tan. Mereka sepakat menemui You Qin. Di sisi lain Pangeran Ting Yun mengetahui tangan kanannya terbunuh oleh Chao Feng. Chao Feng tentu saja marah dan akan mempermasalahkan hal ini. Namun dia akan fokus menyelesaikan urusannya untuk mengkhianati Wu Tai. Putri Qingqi yang mengetahui pangeran ketiga dikurung di ruangan penyiksaan berniat menemuinya. Dia sampai rela membayar penjaga di sana dengan seluruh harta yang dia miliki. Pangeran ketiga bukannya disiksa, malah mendapatkan pelayanan spesial.
Dia meminta Hai Chao memukulnya supaya orang-orang yakin kalau dia beneran disiksa di penjara. Chao Feng mendapatkan berita jika Qin Kui menemuinya. Dia sedikit tersentuh melihat seniat itu Qin Kui untuk pergi menemuinya. Sepertinya dia semakin tertarik dengan Qin Kui. Dia meminta Hai Chao membiarkan Qin Kui untuk menemuinya. Putra mahkota yang mendapatkan kunjungan dari ketiga dewa itu mendengarkan pujian-pujian mereka terhadap Ye Tan. Yao Qin merasa rencana dia berhasil saat menanamkan sinar pelangi di tubuh Ye Tan. Ye Tan jadi bersikap lebih baik. Dia akan membiarkan Ye Tan memakainya beberapa hari lagi. Tiga orang ini auto protes. Mereka malah minta Yao Qin melepaskannya dengan alasan penghalang cinta mereka dan lain-lain. Akhirnya Yao Qin menyadari ada yang tidak benar dari mereka bertiga. Mereka mengaku apa yang terjadi. Yao Qin sangat emosi mendengar cerita sebenarnya. Hati dia sangat mendidih. Mendengar kelakuan Ye Tan semakin kacau balau, demi menebus kesalahan selirnya dia rela membayar semua dengan apa yang dia punya. Ketiganya dengan cepat mengangkut harta benda Yao Qin. Kini Yao Qin kehilangan semua harta bendanya. Fei Qi datang membawa box makanan yang dititipkan permaisuri untuk Ye Tan. Yao Qin terlihat lemas dan malas menceritakan apa yang dia alami. Dia pun memikirkan ide untuk mengalahkan Ye Tan. Awalnya dia ragu untuk melakukannya, namun menurut Fei Qi itu adalah ide yang sangat sempurna. Di dalam penjara, Chao Feng menjalankan aktingnya. Dia pun mengira jika Qin Kui datang menemuinya karena berawal dari hutang budi dan menjadi cinta. Menurut dia hal yang dia lakukan tidak sia-sia, di mana dia berhasil menutupi rahasianya plus mendapatkan wanita cantik pula. Qin Kui pun ingin mengobati Chao Feng. Awalnya mereka menolak karena aturan di iblis ilmu pengobatan itu dilarang. Qin Kui merasa Chao Feng rela melawan peraturan demi dia. Dia juga ingin melakukan hal yang sama. Qin Kui pun telah selesai mengobati Chao Feng. Chao Feng semakin jatuh cinta dengan Qin Kui. Di Istana Langit, Yao Qin menjalankan rencananya dengan menyiapkan makanan yang enak untuk Ye Tan. Semua makanan ini adalah makanan yang biasa dimakan di dunia manusia. Dia pun menebarkan aroma itu ke istana Ye Tan. Ye Tan dengan cepat mencari tahu asal aroma itu. Saat dia tiba, dia mengira makanan itu gratis untuknya. Dia dengan semangat ingin segera melahapnya. Namun tidak segampang itu. Selir langit tidak bisa makan dulu sebelum melakukan pembayaran. Ye Tan merasa dia dijebak. Meskipun dia sangat ingin menikmati makanan itu, tapi dia harus bayar mahal. Dia memilih untuk tidak menyerah dan tidak jadi memakannya. Fei Qi mengira trik mereka sudah gagal. Ye Tan yang sudah kembali ke istananya tidak rela menukarkan semua hartanya untuk makanan. Man Man merasa mengeluarkan sedikit biaya untuk makan tidak apalah. Ye Tan juga membayangkan makanan lezat itu lagi. Akhirnya pertahanan mereka pun runtuh. Ye Tan dan Man Man dengan cepat membayar sesuai permintaan Yao Qin dan memakan makanan itu dengan lahap. Yao Qin sempat aneh dengan cara makan selir langit yang sangat tidak anggun dan seperti orang kelaparan banget. Man Man yang mengetahui masa lalu Ye Tan tidak terima dengan ucapan Yao Qin. Dia membalas perkataan Yao Qin, tapi dia lupa dan hampir rahasia mereka terbongkar. Man Man dengan berbagai cara mengalihkan pembicaraan. Yao Qin memang berhati baik, dia pun dengan gampang luluh. Namun dia kembali dibuat emosi karena Ye Tan memuncratkan makanannya di baju Yao Qin. Keesokannya Ye Tan kembali terpancing untuk terus mengeluarkan uang untuk makanan enak. Dia berusaha menahan diri tapi tidak bisa. Aroma itu terus menggodanya. Akhirnya uang dia pun habis terkuras. Yao Qin datang memberitahukan jika kantin langit sudah ditutup. Ye Tan pun protes. Dia tahu ini semua jebakan untuknya. Dia ingin melaporkan ke permaisuri. Karena menurut dia kantin itu dibuat untuknya. Yao Qin memiliki rencana lain. Dia meminta mulai esok hari Ye Tan harus mengikuti Akademi Dewa. Dia harus belajar aturan serta sihir dewa dari guru di istana. Jika dia tidak menurut, dia tidak akan mendapatkan makanan enak lagi. Putra mahkota yang sangat peduli dengan selirnya telah menyiapkan seluruh list makanan kesukaan Ye Tan. Dia pun kembali menenangkan diri. Tapi semenjak mengenal selir istana, ketenangan dalam hidupnya telah punah. Di sini terlihat Chao Feng dibawa untuk diadili. Ting Yun meminta ayahnya membunuh Chao Feng karena Chao Feng telah membunuh bawahannya. Chao Feng berusaha menjelaskan dan membela diri. Namun Ratu dan Ting Yun terus memojokkan Chao Feng. Ting Yun pun mencekik Chao Feng. Tidak lama Wu Tai muncul dengan pasukannya. Dia berkata kalau Chao Feng telah membantunya memberantas pengkhianat. Ting Yun ketangkap basah menyusupkan pasukan dan membuat mereka saling adu domba di pasukan Wu Tai. Raja Li tentu saja sangat marah dan mempercayai Wu Tai. Apalagi Wu Tai datang membawa bukti serta saksi nyata.
Akhirnya Ting Yun terkena penurunan jabatan dan anggota pengkhianat langsung dimusnahkan di tempat. Yang memperoleh keuntungan di sini adalah Chow Feng. Dia malah mendapatkan kepercayaan lebih dari Raja Li. Selanjutnya kita diperkenalkan dengan sepupu Yao Qin yaitu Bi Qiong. Dia adalah seorang dewi di istana juga. Dia terlihat mendekati Yao Qin karena dia sangat tertarik dengan Yao Qin. Tapi Yao Qin berusaha bersikap baik dan menolak Bi Qiong dengan sangat sopan. Selain itu, Ye Tan menerima sekotak buku-buku pelajaran akademi yang sudah disiapkan putra mahkota untuknya. Ini adalah cita-citanya yang selama ini dia tidak bisa lakukan. Di mana di dunia manusia dia diasingkan dan tidak diperbolehkan mengikuti kelas akademi. Dia harus diam-diam ikut belajar. Maka dari itu Man tahu kalau Ye Tan sangat bahagia bisa mengikuti kelas akademi dewa. Dia pun dengan semangat untuk pergi belajar. Namun saat perjalanannya dia melihat seorang yang sedang dimarahi. Awalnya dia tidak mau ikut campur. Semakin diperhatikan omongan Bi Qiong mengingatkan dia yang diperlakukan tidak adil. Ye Tan pun beraksi. Dia sengaja jalan dan menginjak kaki Bi Qiong. Bi Qiong tidak terima. Apa yang diucapkan Bi Qiong dilontarkan kembali lagi. Ye Tan pun semakin memarahi Bi Qiong. Bi Qiong merasa Ye Tan sangat lancang. Dia pun berkata jika permasyuri adalah bibinya. Ye Tan pun pura-pura ketakutan. Namun adik ipar memanggilnya. Kini Bi Qiong tahu kalau Ye Tan adalah selir istana. Guru akademi pun muncul. Bi Qiong memang pandai berakting. Ye Tan tidak terima dengan muka palsu Bi Qiong. Apalagi guru terlihat membela Bi Qiong. Ye Tan tidak terima dan berdebat dengan guru akademi. Alhasil Ye Tan diusir oleh guru dan tidak diperbolehkan ikut belajar. Yao Qin mendengar kabar itu kesal dan malu. Kesabarannya pun habis. Namun Hu Shui menemuinya dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ye Tan merasa kesal banget. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pergi meminta maaf pada guru itu. Padahal dia sudah sangat bersemangat untuk mengikuti pelajaran. Yao Qin datang berkunjung. Ye Tan mengira dia akan dimarahi. Rupanya Yao Qin memberikan kertas ujian. Ye Tan aneh kok dia bisa ikut ujian padahal kan dia sudah dikeluarkan. Rupanya Yao Qin sudah menjelaskan apa yang terjadi dan meminta kesempatan lagi supaya selir bisa mengikuti Akademi Dewa. Syarat yang harus dipenuhi adalah Ye Tan harus ikut ujian 3 hari lagi dan wajib lolos. Yao Qin pun akan mengajarkannya. Jika Ye Tan lolos, Yao Qin berjanji akan melepaskan mata sinar pelangi dari tubuh Ye Tan. Ye Tan langsung semakin bersemangat. Yao Qin membawa perkiraan ujian yang akan dilakukan Ye Tan. Dia pun meminta Ye Tan mempelajarinya. Ye Tan mencobanya namun tidak ada yang berhasil. Justru dia tidak merubah bentuk apapun. Yao Qin pun meminta Ye Tan memperhatikan dia. Bagaimana caranya melakukannya? Ye Tan pun mencoba menirunya, namun tetap saja tidak ada yang berubah sama sekali. Tapi Ye Tan tidak menyerah, dia terus mencobanya. Sampai-sampai dia membayangkan kalau dia sudah merubah bentuk kuas itu menjadi sebuah permen dan meminta Yao Qin mencobanya. Yao Qin sudah tidak tahan memilih untuk pergi. Namun Yao Qin dibuat emosi parah ketika Ye Tan salah melakukan sihirnya dan membuat rambut Yao Qin mengembang. Hari H ujian tiba, Yao Qin masih belum yakin jika Ye Tan akan lulus ujian. Dia awalnya berniat membatalkan. Pei Qi memberikan saran untuk menggunakan kekuasaannya. Namun Yao Qin merasa itu kurang pantas. Saat para murid bersiap untuk mengikuti ujian, mereka melihat selir langit terlihat kelelahan. Hal ini menandakan selir langit cukup berusaha keras untuk ujian kali ini. Guru pun sudah datang, mereka bersiap berkumpul. Yao Qin datang untuk menyaksikan ujian kali ini. Saat diumumkan ujian yang akan mereka lakukan, Ye Tan agak sedikit kesal karena awalnya dia ingin mempelajari sihir itu. Namun Yao Qin berkata jika itu tidak akan keluar di ujian. Ye Tan meminta Yao Qin mengajarkan triknya karena dia tidak mempelajarinya sama sekali. Yao Qin tetap pada pendiriannya dan tidak mau berbuat curang. Ye Tan pun tidak mau dipandang remeh, dia akan berjuang sekuat tenaga. Sebelum menjalankan ujian, seluruh murid diminta melakukan tes awal yaitu menyaring kepalsuan. Orang yang menggunakan penampilan palsu akan langsung terungkap. Bi Qiong yang sombong pun melewati. Dia mendapatkan pujian karena kecantikan alaminya. Dia pun menantang selir karena dia yakin selir menggunakan sihir. Selir tidak takut tantangan itu. Dia dengan santai melewati dan terbukti dia memang sudah cantik alami tidak menggunakan sihir apapun. Semua pun memujinya. Bi Qiong semakin iri. Ujian pun dimulai. Ye Tan awalnya kesulitan namun dia teringat akan pengajaran Yao Qin. Dia mencoba menggabungkan trik itu.
Dia pun berhasil menghidupkan dupa. Selain itu dia juga berhasil membuat tumbuhan menjadi burung yang sedang terbang. Semua tercengang akan kemampuannya. Bichong pun gagal dalam ujian. Penilaian pun dimulai. Guru menilai kehebatan selir sangat luar biasa karena dia merasa waktu yang dia berikan kepada Yetan sangat singkat, namun Yetan bisa menyelesaikannya. Namun trik Yetan pun ketahuan, guru hampir saja tidak meloloskannya. Namun yang lainnya tetap membantu dan merasa selir layak mendapatkan nilai tinggi. Memandang kerja keras Yetan, guru pun mengizinkan Yetan untuk tetap ikut akademi. Youchin sedikit bangga dengan kegigihan selirnya. Di sisi lain, Chao Feng sedang mencari cara untuk mendapatkan perhatian Qinghui. Dia meminta Hai Chao memukulnya. Namun Qinghui muncul, dia pun dengan cepat berakting kesakitan. Qinghui memeriksanya. Namun dia bingung dengan penyakit yang diderita Chao Feng. Tidak lama Wu Tai muncul dengan kemarahannya. Dia merasa Chao Feng sengaja mendekati selir untuk mendapatkan posisi putra mahkota. Qinghui dengan cepat membela Chao Feng dan berkata dia hanya melakukan pengobatan. Wu Tai mendengar hal itu semakin marah karena pengobatan sangat dilarang di dunia iblis. Qinghui masih membela Chao Feng. Dia pun menantang Wu Tai. Wu Tai menerima tantangan Qinghui. Peraturannya adalah kalau Qinghui berhasil menahan satu serangannya, dia akan memaafkan Chao Feng. Qinghui setuju, namun dia meminta untuk memasangkan jarum akupuntur dulu sebelum bertanding. Wu Tai memperbolehkan Qinghui melakukannya. Setelah selesai, dia pun menyerang Qinghui. Awalnya Chao Feng ingin membantu. Namun seketika Wu Tai jatuh dan tidak bisa bergerak. Tantangan kali ini pun dimenangkan oleh Qinghui. Wu Tai pun membebaskan mereka. Chao Feng semakin jatuh hati dengan Qinghui. Selir langit yang sudah berhasil lolos ujian mendapatkan makanan yang banyak dari Hu Shui. Yetan mendengar Hu Shui tidak diperbolehkan ikut akademi. Yetan pun meminta Hu Shui berada di istananya saja. Hu Shui sangat senang jika dia diperbolehkan tinggal bersama Yetan. Yetan sangat bahagia kini dia bisa mengikuti akademi. Apalagi dia mendapatkan buku-buku untuk dia belajar kelak. Karena dulu dia sangat menderita di mana dia harus diam-diam mempelajari akademi. Dan dulu Qinghui selalu diam-diam memberikan materi yang pernah dia pelajari. Sebenarnya dia sedikit sedih karena dia tahu semua fasilitas yang harusnya dia dapatkan ini adalah milik Qinghui. Tiba-tiba dia ingin memaki Youchin dan mata sinar pelangi kembali mengeluarkan efek sakit. Yetan dengan cepat mencari Youchin. Dia meminta Youchin segera melepaskan mata sinar pelangi itu. Dia dengan gampang mendekatkan diri kepada Youchin. Beiqi yang melihat hal itu jadi salting. Youchin merasa Yetan tidak benar-benar lulus. Dia bisa ikut akademi karena gurunya menghargai bakat orang lain. Youchin akan membiarkan Yetan menggunakannya lagi sampai Yetan menjadi selir yang patuh akan aturan dan lain-lain. Dia pun dengan cepat melempar Yetan pergi. Setelah menang melawan Wu Tai, Qinghui pun mendapatkan kabar jika dia sedang menjadi incaran Wu Tai. Karena Wu Tai terkenal tidak mau kalah, gosip tersebar jika Wu Tai akan membalas dendamnya. Wu Tai mendatangi Qinghui, dia membuka bajunya. Qinghui pun ketakutan. Rupanya Qinghui salah paham. Wu Tai meminta Qinghui kembali menusuknya. Karena dia ingin mempelajari trik yang Qinghui gunakan untuk dia pakai di medan perang nanti. Dia sampai membawa jarum yang super jumbo. Qinghui tidak mau melakukannya. Wu Tai tetap memaksa. Chao Feng pun datang menyelamatkan. Alhasil bukannya membantu Qinghui, dia malah sakit hati jika Qinghui tadi menantang Wu Tai hanya karena ingin membalas jasa Chao Feng. Chao Feng tidak terima, dia dan Wu Tai malah tarik-tarikan tangan Qinghui. Qinghui yang risih dan mengusir keduanya. Mereka berdua terlihat sangat kesal dan saling mengoceh. Namun saat keduanya pergi minum, mereka mendengar bisikan-bisikan tentang orang yang berpikiran vulgar tentang Qinghui. Keduanya keluar dan ingin memarahi orang itu. Keduanya pun saling bertemu. Wu Tai tidak terima dengan sikap Chao Feng. Dia terus-terusan merendahkan Chao Feng. Chao Feng sudah mau meledak dan sudah diambang batas kesabarannya. Hai Chao berusaha menahan Chao Feng supaya rahasia soal Chao Feng yang memiliki kultivasi jangan terbongkar. Namun dia sudah tidak tahan. Saat Wu Tai ingin menyerangnya, Chao Feng menendangnya dengan keras. Chao Feng menyadari ada mata-matanya Ting Yun. Dia pun pura-pura terjatuh dan merasa kesakitan. Dia kembali berakting seolah-olah dia adalah seorang pangeran yang cupu. Ting Yun dan ibunya kembali tertipu lagi dengan trik Chao Feng dan mengira Chao Feng hanyalah seorang pecundang.
Di Istana Langit entah trik apa lagi yang dilakukan selir. Dia terus-terusan mengganggu Youchin. Mulai dari Youchin mandi sampai Youchin mau tidur juga terus-terusan diganggu dan dibuat risih. Dia melakukan ini supaya Youchin mau melepaskan mata sinar pelangi. Youchin benar-benar tidak tahan dengan kelakuan Ye-tan. Sedikit lagi dia akan gila. Selanjutnya Chao Feng berusaha merangkai bunga untuk Qing Kui. Namun dia mendapatkan kabar jika Wu Tai ingin mendekati Qing Kui. Dia dengan cepat menghampiri Wu Tai. Dia mengeluarkan pedangnya. Hai Chao mulai panik. Tidak lama Chao Feng malah berkata dia memberikan pedang ini sebagai hadiah dan dia meminta Wu Tai mengajarkan dia bertarung. Wu Tai pun bersedia. Dia mempraktekkan caranya. Saat Chao Feng menirunya, dia malah sengaja membuat senjata itu menancap di pundak Wu Tai. Dia juga berkali-kali mengerjain Wu Tai. Qing Kui yang mengetahui hal itu sangat marah. Bagi dia, apa bedanya Chao Feng dengan Ting Yun? Harusnya mereka bersaudara saling menjaga, bukan saling mencelakakan satu sama lain. Qing Kui pun melemparkan racun di muka Chao Feng. Dia tidak akan memberikan penawarnya jika Chao Feng masih tidak menyesali perbuatannya. Ye-tan masih terus mengganggu Youchin. Permaisuri dan saudara yang lainnya melihat hal itu, mereka merasa Youchin kini sudah berubah. Apalagi permaisuri yang begitu setuju dengan selir ini. Dia merasa istana menjadi lebih meriah dan memang harus ada satu wanita yang nakal di sisi Youchin. Permaisuri memikirkan sebuah ide, di mana dia ingin membuat keduanya akur dan mengatur waktu untuk mereka saling menikmati meteor. Youchin datang, dia mengira ibunya ingin menikmati malam ini bersamanya. Namun ibunya malah memanggil Ye-tan untuk menemani Youchin. Youchin tidak bisa menolak. Namun dia bukan malah menikmati, dia semakin risih. Apalagi trik-trik dewa-dewi tidak ada satupun yang berhasil. Dia pun dengan cepat membawa Ye-tan untuk berbicara di tempat lain. Tubuh Chao Feng semakin menghijau. Dia berusaha menghilangkan racun itu, namun malah berpindah tempat. Alhasil dia hanya bisa berlutut di depan istana Qing Kui. Hai Chao pun berkata jika Chao Feng sudah mengakui kesalahannya, dia memohon Qing Kui untuk memberikan penawar racunnya. Chao Feng pun akhirnya bisa masuk ke istana Qing Kui. Dia masih memohon untuk diberikan penawar racun. Dia meminta maaf kepada Qing Kui. Qing Kui merasa dia tidak seharusnya meminta maaf padanya. Dia ingin Chao Feng meminta maaf kepada Wu Tai. Chao Feng merasa dia punya kesulitan tersendiri. Jadi jangan memaksanya untuk meminta maaf kepada Wu Tai. Dia pun berusaha membujuk Qing Kui. Qing Kui pun sedikit luluh. Chao Feng membawa Qing Kui pergi melihat hujan meteor. Dia mengeluarkan seluruh perhatiannya. Qing Kui menjadi tersentuh hatinya. Apalagi Chao Feng menceritakan masa lalunya yang kelam. Padahal isi ceritanya itu bohong semua loh. Demi mendapatkan perhatian Qing Kui, dia menghalalkan segala cara. Qing Kui jadi merasa kasihan dengan nasib Chao Feng. Di sisi lain, Youchin yang membawa Ye-tan ke langit membuat Ye-tan membeku. Dia lupa jika Ye-tan bertubuh fana dan tidak tahan dengan cuaca ini. Youchin sebenarnya perhatian dengan Ye-tan. Dia saja masih memberikan bintang untuk Ye-tan membuat permohonan. Namun permohonan yang dilontarkan Ye-tan sangat tidak masuk akal. Youchin dengan cepat menyingkirkan bintang itu. Akhirnya Ye-tan hanya minta satu, yaitu melepaskan mata sinar pelangi. Youchin pun setuju. Saat dia ingin melepaskannya, namun tidak bisa karena Ye-tan telah mengaktifkan sinar itu. Jadi sinar itu tidak bisa lepas dari tubuh Ye-tan. Harus menunggu selama sebulan lagi. Ye-tan merasa kecewa karena sinar itu tidak bisa dilepaskan. Dia merasa dia dipenuhi kesialan. Youchin pun memberikan beberapa pandangan. Dia juga menghadiahkan sebuah bintang kesialan itu supaya hidup Ye-tan menjadi lebih baik. Dan dia mendoakan hal-hal baik kepada Ye-tan. Ye-tan mulai sedikit tersentuh. Di posisi Qing Kui juga mendapatkan hadiah dari Chao Feng. Dia berkata itu adalah barang berharga yang ibunya berikan padanya. Dia memberikan ini kepada Qing Kui. Chao Feng belak-belakan berkata jika dia tidak suka Wu Tai mendekati Qing Kui. Dia tidak mau memiliki posisi yang sama di hati Qing Kui. Tidak lama Qing Kui pingsan. Saat terbangun, Qing Kui pun berkata dia lupa memberikan penawarnya kepada Chao Feng. Setelah memberikan penawar racun itu, dia berniat pergi menemui ibu Chao Feng. Karena dia sangat prihatin setelah mendengar cerita Chao Feng. Dia ingin membantu menyembuhkan penyakit selir Xue. Chao Feng pun mulai panik. Dia dengan cepat meminta Hai Chao mengatur semuanya. Hai Chao pergi menemui selir Xue. Dia menceritakan jika Chao Feng ingin datang membawa seorang wanita. Namun supaya bisa menarik perhatian wanita itu,
Dia berbohong kalau ibunya sakit dan terkurung selama ini. Ibunya bahagia, akhirnya Chao Feng akan memperkenalkan seorang wanita. Akhirnya Chao Feng sudah berubah. Saat ibunya berusaha berakting sedang sakit, namun ibunya dibuat kaget. Rupanya wanita yang dimaksud adalah selir putra mahkota. Chao Feng berusaha menahan ibunya dan meminta ibunya untuk bekerja sama. Di sisi lain, Ye Tan terus melihat bintang pemberian Yao Qin. Man Man menangkap basah kelakuan aneh Ye Tan. Dia curiga Ye Tan menyukai Yao Qin. Tidak lama, Tilan Cui pun muncul. Tilan Cui memeluk Ye Tan karena dia sangat merindukan Ye Tan. Tilan Cui mau membawa Ye Tan kabur, namun tidak bisa karena Ye Tan masih terikat dengan mata sinar pelangi. Harus menunggu 1 bulan lagi baru bisa lepas. Tidak lama Ye Tan berterima kasih kepada Tilan Cui. Tilan Cui merasa ada yang tidak beres. Dia segera menutup telinganya. Ye Tan dengan tegas mengatakan mereka hanya bisa menjadi sahabat selamanya. Tilan Cui pun langsung lemas tak berdaya. Dia mengira Ye Tan sudah menyukai Yao Qin. Tiba-tiba petir bergemuruh. Mereka melihat keluar. Mereka merasa ada yang tidak beres. Apalagi sinar itu tiba-tiba bersinar tidak jelas. Tilan Cui merasa pasti ada kaitan dengan pemiliknya. Tanah keruntuhan mulai bergoncang. Chao Feng khawatir dengan Qing Kui. Dia dengan cepat menemui Qing Kui dan memeluknya. Efek yang dimunculkan oleh tanah keruntuhan ini menyebabkan 4 alam terkena bencana alam. Hal ini ingin dimanfaatkan oleh Raja Li untuk menyerang dunia langit. Karena menurut dia akan ada orang hebat yang akan ditumbalkan di tanah keruntuhan. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk memberontak dan mengambil kekuasaan dunia langit. Ye Tan mencari keberadaan Yao Qin. Tapi Fei Qi berkata Yao Qin sedang berlatih di dalam dan hanya dialah yang bisa membuka pintu ini. Ye Tan meminta Fei Qi menyampaikan kepada Kaisar Langit kalau Yao Qin akan segera memperbaiki tanah keruntuhan. Ye Tan awalnya berteriak dan memanggil Yao Qin, namun tidak ada jawaban. Akhirnya dia memberanikan diri terobos masuk. Namun dia melihat aura kegelapan ingin menyerang Yao Qin. Dia pun langsung berteriak dan Yao Qin berhasil menghalangi aura gelap itu. Ye Tan berkata jika tanah keruntuhan sedang bermasalah. Yao Qin merasa dia belum selesai menyempurnakan ilmu tubuh emas bayangan. Tiba-tiba aura gelap semakin membesar. Rupanya itu adalah sekumpulan hasrat Yao Qin. Mereka terlempar ke tempat lain, di mana Yao Qin panik karena selirnya menghilang. Setelah dia menghilangkan aura itu, dia melihat sosok Ye Tan di tumpukan buku. Yao Qin pun menceritakan bagaimana sosok aura hitam itu bisa terbentuk. Semua berawal dari gurunya yaitu Xuan Guang. Dia adalah salah satu pahlawan 4 alam, di mana dia dulu mengorbankan dirinya memperbaiki tanah keruntuhan. Setelah itu Yao Qin pun diangkat ayahnya menjadi penerus untuk memperbaiki tanah keruntuhan. Karena dia menyaksikan bagaimana gurunya pergi mengorbankan nyawa, dia menjadi memiliki ketakutan terhadap hal itu. Karena itu dia dengan paksa mengeluarkan rasa takutnya dan menanamnya di bawah pohon ajaib. Karena bagi dia, dengan dia melenyapkan pikiran hatinya, baru bisa bergerak maju. Saat Yao Qin ingin kembali menghancurkan rasa takutnya, Ye Tan dengan cepat menahannya. Bagi dia memiliki ketakutan bukanlah sebuah dosa. Dulu gurunya pasti juga memiliki rasa takut. Jika tidak ada rasa takut mati, bagaimana bisa menghargai hidup? Ye Tan memberikan beberapa pandangan kepada Yao Qin. Bagi Ye Tan, Yao Qin boleh merasa takut dan itu bukanlah sebuah kesalahan. Setelah mendengar perkataan Ye Tan, Yao Qin pun berdamai dengan rasa ketakutannya. Karena hal ini Yao Qin malah menjadi menguasai tubuh emas 10 bayangan. Bagi Yao Qin saatnya sudah tiba. Ye Tan merasa Yao Qin adalah orang terbodoh yang pernah dia temui. Dia mengasingkan diri hanya untuk mengorbankan nyawanya. Ye Tan pun menjadi penasaran dengan bola-bola yang keluar dari pikiran Yao Qin. Kebetulan dia melihat bola yang sedang memperlihatkan adegan mereka berdua saat berciuman. Ye Tan sangat kesal. Rupanya Yao Qin malah memiliki hasrat yang seperti itu juga. Padahal dia sudah sangat merasa bersalah loh. Karena Ye Tan terlalu berisik, Yao Qin pun mengubahnya menjadi biji kacang kembali. Yao Qin pun menyimpan Ye Tan di atas meja. Dia segera pergi untuk memperbaiki tanah keruntuhan. Di aula istana terlihat permasyuri memohon para dewa untuk membantu Yao Qin. Karena dia belum siap untuk kehilangan putra sulungnya. Dia sampai rela berlutut kepada semuanya. Yao Qin pun muncul. Dia dengan siap sedia menyerahkan nyawanya untuk menyegel kembali tanah keruntuhan. Dia juga memperlihatkan jika dirinya sudah mencapai kesempurnaan ilmu tubuh emas 1000 bayangan. Kaisar Langit pun meminta Yao Qin untuk bersiap menjalankan tugasnya. Di dunia iblis, Raja Li sudah siap mengerahkan seluruh putranya untuk menyerang Istana Langit. Yang berhasil menghabisi dewa-dewa di sana akan diangkat menjadi putra mahkota.
Sedangkan Qinghui tiba-tiba didatangi oleh pengawal dan akan dibawa ke penjara dikarenakan alasan melanggar aturan dunia iblis. Rupanya itu adalah ide Chao Feng yang ingin membuat Qinghui tetap dalam keadaan aman. Saat berada di penjara, Qinghui mendapatkan pelayanan yang sangat spesial. Semua ini sudah dalam pengaturan Chao Feng. Chao Feng pun datang menemui Qinghui. Dia tidak mau melewatkan kesempatan. Dia menyatakan cintanya kepada Qinghui. Qinghui tidak terlihat melakukan penolakan, justru dia merasa nyaman ketika bersama Chao Feng. Akhirnya Chao Feng memberanikan diri untuk mencium Qinghui. Dia pun berjanji setelah masalah ini dia akan melindungi dan memberikan kehidupan yang aman untuk Qinghui. Qinghui bertanya mereka mau kemana. Karena jawaban mereka tidak sama, alhasil Qinghui ingin ikut. Qinghui pun berusaha menyibukkan mereka dengan menemaninya berbelanja. Namun dia melihat banyak sekali poster Yao Qin yang tertempel. Akhirnya dia terlihat aneh saat menutupi poster itu. Chao Feng juga menyadari jika Qinghui sudah bertemu Ye Tan dan sengaja membantu mereka menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi dengan Yao Qin. Qinghui terus-terusan berakting dan berusaha menyembunyikan poster itu supaya mereka tidak melihatnya. Namun Qinghui sedikit kesulitan karena poster itu benar-benar tertempel di mana saja. Qinghui tidak punya pilihan. Akhirnya dia hanya bisa membawa mereka untuk pergi makan-makan saja. Dia sudah merasa kalau mereka berada di tempat yang tidak ada tempelan poster Yao Qin. Suasana makin romantis di antara Qinghui dan Chao Feng. Seperti biasa, Hai Chao selalu menggagalkan kissing mereka. Qinghui pun menemani Chao Feng minum-minum. Dia berniat membuat Chao Feng mabuk. Malah dia yang teler. Lamu pun mencari cara meminta maaf kepada Ye Tan. Dia melihat sepasang suami istri sedang bertengkar. Dia melihat sang suami meminta maaf dan mencium istrinya. Dia pun mempelajari hal itu. Di Lan Cui dan yang lainnya kembali. Ye Tan menceritakan jika orang-orang Cheyenne datang ke dunia manusia, jadi mereka harus cepat dan melakukan secara diam-diam. Tidak boleh sampai orang-orang dunia iblis mengetahui masalah Yao Qin. Namun terlambat, karena Qing Heng sudah menempel muka Yao Qin di mana-mana. Ye Tan pun meminta mereka segera mencabutnya. Mereka pun segera bergegas pergi. Zhu berkata jika ada yang aneh dengan Lamu. Dia meminta Ye Tan untuk pergi menemui Lamu. Ye Tan pun pergi menemui Lamu. Namun Lamu masih tidak menyambutnya karena dia merasa belum siap. Ye Tan pun memaksa masuk. Lamu berkata dia ingin meminta maaf. Dia memberikan pahatan bunganya. Ye Tan senang melihat Lamu ternyata memiliki niat meminta maaf kepadanya. Dia iseng berkata, jika aku tidak mau memaafkannya gimana? Lamu pun awalnya bingung. Dia mendekati Ye Tan dan mencium Ye Tan. Dia bilang dia belajar dari penduduk. Tidak lama dia melamar Ye Tan dan berkata kalau dia menyukai Ye Tan. Misi pertama Ye Tan pun berhasil. Zhu dan Li Lan Cui masih berusaha mencabut poster-poster yang tertempel. Saat keduanya bekerja sama melepaskan poster yang cukup tinggi, keduanya malah terjatuh dan sepertinya benih-benih cinta akan muncul nih. Tidak lama Zhu dan Li Lan Cui ditangkap dan dibawa ke dunia binatang. Li Lan Cui ditangkap ayahnya. Ayahnya memarahinya dan mengira dia melakukan hal yang tidak senonoh dengan siluman wanita. Zhu awalnya ingin menjelaskan identitasnya, namun ditahan oleh Li Lan Cui. Keduanya pun dikurung di penjara gelap. Lamu membawa Ye Tan menikmati kembang api. Ye Tan pun terus menatap Lamu. Dia akhirnya menyadari betapa tampannya Xiao Dian Yao Qin. Ye Tan kembali kesal akan ketidakadilan yang keduanya terima selama ini. Keduanya diperlakukan buruk oleh orang sekitar. Ye Tan kembali ingin membawa Lamu pergi dari desa. Lamu masih menolak. Ye Tan kesal kenapa Lamu sangat tidak ingin meninggalkan orang-orang yang tidak menerima dirinya. Lamu pun meminta maaf kepada Ye Tan dan meminta Ye Tan jangan marah. Tidak lama terdengar bunyi ledakan. Lamu berlari pergi. Ye Tan mengikutinya. Akhirnya Ye Tan tahu kalau Lamu menjaga api Naming Linghuo. Saat Lamu selesai meredam api Naming Linghuo, dia keluar. Ye Tan pun sudah mengetahui alasan Lamu tidak bisa meninggalkan desa. Dia yakin api ini muncul bersamaan dengan dirinya, maka dari itu dia harus terus berada di sekitar api ini. Dia tidak mau Ye Tan celaka. Dia tidak ingin nasib Ye Tan seperti temannya yang mati dimakan oleh api. Dia pun menceritakan bagaimana dia bisa mendapatkan julukan siluman api. Dia tidak bisa meninggalkan desa karena dia tidak mau desa habis terbakar karena api Naming. Dia memanfaatkan tubuhnya untuk menyerap api itu. Ye Tan pun berjanji dia akan mencari cara bagaimana mengatasi api Naming Linghuo ini.
Zuwu dan Tilan Cui di penjara. Ziwu merasa takut karena dia merasa ada yang mengawasinya. Namun tangannya terluka dan memancarkan aroma darah, sehingga memicu binatang iblis untuk menyerang mereka. Tilan Cui pun dengan cepat ingin membawa Ziwu pergi, namun yang menyerang mereka terlalu banyak. Alhasil cara satu-satunya yaitu Tilan Cui mengeluarkan pilnya. Tapi dia harus kembali ke wujud aslinya. Tilan Cui sudah tidak ada pilihan. Tiba-tiba Ziwu mengeluarkan alat suci yang bisa mengusir kejahatan. Tilan Cui merasa sudah terlambat. Ziwu akhirnya tahu kalau Tilan Cui adalah seorang acai. Dia pun mengaktifkan alatnya dan membawa Tilan Cui pergi dari hutan ini. Ibu Tilan Cui datang, dia pun dengan segera menyelamatkan mereka. Namun dia memarahi Ziwu yang membuat anaknya mengeluarkan pilnya. Dia mengira Ziwu adalah siluman wanita. Namun ibunya sempat sadar ada alat dari suku dewa yang dibawa oleh wanita itu. Ye Tan pun menemui Qing Heng. Dia memberi sogokan kepada Qing Heng. Dia bertanya bagaimana cara mematikan api Naming Linghuo. Menurut Qing Heng ini tidak boleh dilakukan. Menceritakan bagaimana cara menangkal api Naming Linghuo. Namun mereka tidak bisa mengambil alat sihir itu karena mereka kabur dari istana. Jika mereka tertangkap di istana, mereka tidak bisa turun lagi untuk menyelamatkan Yao Qin. Ye Tan pun berpikir bagaimana ya solusi yang bagus. Dia pun teringat sesuatu. Dia memikirkan ide bagus untuk membuat dewa sendiri yang membawa alat sihir itu turun ke bumi. Karena dalam setahun sekali utusan dewa akan turun ke bumi untuk membantu manusia menghindari bencana alam. Jadi dia akan mempercepat kunjungan itu. Dia pun melancarkan aksinya karena dia tahu penasihat istana akan terus mengawasi bintang di langit. Dia pun meletakkan bintang kesialan di langit. Penasihat istana merasa itu adalah sebuah pertanda buruk. Dia dengan cepat menyampaikannya kepada Baginda untuk mengirim surat kepada dewa dan meminta dewa untuk turun melakukan upacara agar manusia bisa terbebas dari bencana alam. Di sisi lain, orang tua Tilan Cui sudah tahu status Ziwu. Mereka pun merasa ini kesempatan bagus untuk mereka menjodohkan Tilan Cui dengan Dewi Ziwu. Mereka pun tidak membiarkan Ziwu buat menjelaskan. Mereka berpura-pura tidak tahu status Ziwu dan mengatur Ziwu untuk terus berada di dekat Tilan Cui. Maklum mereka mau mengangkat derajat suku mereka. Mereka sangat memanfaatkan kesempatan ini. Ye Tan yang sudah berhasil membuat ayahnya mempercepat upacara ritual, dia pun memikirkan ide lagi. Dia pun meminta Man Man untuk menyamar menjadi ayahnya dan memanfaatkan hal itu untuk menukar embun air nanti. Dia akan menahan ayahnya supaya ayahnya tidak cepat muncul di acara upacara itu. Ye Tan sudah mengatur semuanya dengan matang. Saat mereka memulai melakukan rencana, ternyata tidak sesuai prediksi Ye Tan. Alhasil Ye Tan harus berusaha menunda ayahnya supaya tidak cepat muncul. Man Man juga berusaha mempersingkat upacara dan membuang ritual-ritual lainnya. Dia tidak mau banyak menunda waktu, dia pun membakar dupa dengan sangat cepat. Namun ritual dewa susah dihindari. Dewa masih membacakan beberapa doa-doa. Man Man kehabisan ide dan hanya bisa pasrah menunggu. Qing Heng mulai khawatir. Dia pun berkata kepada Ye Tan kalau ritual yang dilakukan dewa akan memakan waktu yang cukup lama. Ye Tan pun memikirkan ide baru untuk menunda kedatangan ayahnya di tempat upacara. Di sini Man Man malah menumpahkan air dari guci. Penasihat mengira raja sedang ngompol. Dewa pun melihat hal itu. Dia akhirnya tahu kalau kaisar sedang buru-buru. Dia pun mengakhiri pembacaan doanya dan menyerahkan guci embun itu. Man Man telah menumpahkan air dari guci palsu. Dia pun kepikiran ide memasukkan air teh ke dalam guci palsu itu. Ayah Ye Tan terlihat kesulitan berjalan menuju tempat upacara. Ye Tan yang kesal memaki ritual para dewa. Ye Tan melihat ayahnya begitu tersiksa. Ye Tan meminta Qing Heng menghilangkan sihirnya. Namun untungnya Maman sudah berhasil menukar guci embun itu dan mereka pun lekas pergi. Chao Feng dan Hai Chao menemukan tempat Lamu. Mereka menyadari jika itu hanya pecahan roh dan bukan tandingan Chao Feng. Chao Feng pun tanpa ragu langsung menyerang Lamu. Lamu pun tertusuk. Api Naming mengeluarkan efek lagi. Lamu ingin segera menahan api itu, namun dia tertahan oleh Chao Feng yang ingin membunuhnya. Qing Kui dengan cepat menahan Chao Feng. Chao Feng meminta Qing Kui menghindar. Karena hanya dengan membunuh Yao Qin, Chao Feng bisa menjadi putra mahkota. Qing Kui meminta Chao Feng untuk tidak haus akan kekuasaan, karena dia tidak mau Chao Feng seperti pangeran yang lain. Dia pun mengancam Chao Feng. Jika peduli padanya, tolong lepaskan roh dewa ini. Chao Feng memang sudah dibutakan dengan kekuasaan menjadi putra mahkota. Dia tidak peduli dan mendorong Qing Kui. Namun tiba-tiba gua mengeluarkan ledakan. Qing Kui pun ingin masuk menyelamatkan roh dewa.
Chao Feng menahan Qing Kui karena dia tahu ini adalah api Naming Linghuo yang akan membakar semuanya. Lamu masih berusaha menahan dan menyerap ledakan api itu. Namun bencana tidak bisa dihindari, rumah warga desa pun ikut terbakar. Ye Tan dan Qing Hang pun sudah tiba, tapi api sudah membara di mana-mana. Bahkan rumah warga habis terbakar. Chao Feng dan yang lainnya juga ikut terjebak dan kesulitan untuk pergi. Qing Hang pun mengeluarkan ilmu sihirnya untuk menurunkan hujan. Tapi itu tidak bisa bertahan lama. Akhirnya Ye Tan menggunakan sutra untuk masuk ke dalam gua dan menyelamatkan Lamu. Tapi Ye Tan malah terkena benturan batu besar dan membuat dia tidak bisa bangun. Dia terus memanggil Lamu yang sedang pingsan. Dia berteriak sekuat tenaga supaya Lamu bisa mendengarnya. Lamu pun bangun dan dia dengan cepat menyelamatkan Ye Tan. Akhirnya api Naming Linghuo berhasil mereka padamkan. Kini Lamu pun sudah bisa ikut Ye Tan untuk pergi meninggalkan desa ini. Awalnya Lamu terlihat sedih harus meninggalkan tempat ini. Ye Tan pun ingin mengajak Lamu untuk berpamitan dengan warga desa. Lamu menolak. Dia merasa warga desa kini sudah baik-baik saja. Mendengar kata-kata Lamu, Ye Tan jadi teringat dengan kata-kata Yao Qin saat di tanah keruntuhan. Ye Tan pun memeluk Lamu. Qing Kui mengetahui Chao Feng ingin kembali menyerang roh dewa. Qing Kui pun melemparkan racun dan mengatakan di mana letak penawar racun itu. Dia dengan segera pergi menemui Ye Tan dan mengajak Ye Tan untuk segera pergi dari sini. Mereka kembali ke gubuk tempat mereka tinggal. Mereka memikirkan cara bagaimana menghindari orang-orang Chuyen. Berhubungan Dilan Cui dan Zuwu ditahan oleh Raja Binatang, Ye Tan jadi kepikiran di mana mereka harus menyembunyikan Lamu. Menurut dia, tempat Dilan Cui adalah tempat yang paling aman, karena akan dijaga dengan sangat ketat. Dilan Cui pun sadar dia merasa sangat malu sekali karena Zuwu mengetahui wujud aslinya. Zuwu pun muncul. Dilan Cui segera bersembunyi dan meminta Zuwu untuk pergi. Zuwu menangis. Dilan Cui tidak tega, dia pun menjelaskan mengapa dia menyembunyikan identitasnya. Karena dia merasa dia punya martabat. Zuwu pun akhirnya tertawa. Zuwu menyiapkan sup untuk Dilan Cui. Dilan Cui melihat tangan Zuwu terluka. Dia pun sangat peduli dan khawatir. Benih-benih cinta makin terpancar nih gengs. Keduanya berniat untuk keluar dan menyelamatkan Yao Qin, namun tidak bisa karena mereka dijaga ketat oleh pengawal orang tua Dilan Cui. Mereka menggunakan bahasa binatang untuk berkomunikasi, di mana pengawal berkata kalau orang tuanya ingin Dilan Cui berjodoh dengan Zuwu. Zuwu pun bingung apa yang sedang mereka bicarakan ya. Akhirnya Dilan Cui dan Zuwu kedatangan tamu, yaitu Ye Tan dan yang lainnya. Mereka pun membicarakan rencana mereka yang membuat Lamu tinggal sementara di rumah Dilan Cui. Dilan Cui dengan tegas menolak. Akhirnya Zuwu pun mengancam Dilan Cui. Dilan Cui takut ketahuan wujud aslinya. Dia pun dengan cepat menyetujui Lamu untuk tinggal. Qing Kui merasa cara Zuwu sangatlah hebat. Di sini Ye Tan pun berbicara kepada Lamu untuk tinggal di rumah Dilan Cui, karena dia harus pergi melakukan sesuatu. Dia tidak bisa menceritakan apa yang harus dia lakukan. Lamu yang sangat setia pun bersedia menunggu kepulangan Ye Tan. Ye Tan dan Man Man pun berkeliling mencari keberadaan roh kedua. Mereka bertanya kepada orang-orang. Sampai tiba di mana mereka melihat ada sebuah koin jatuh ke dalam sebuah air kotor. Bahkan seorang pengemis pun tidak mau mengambilnya. Tapi ada seorang berbaju hitam yang rela mencelupkan tangannya di tempat kotor itu demi mendapatkan logam yang jatuh itu. Keduanya kaget, rupanya itu adalah roh dewa yang kedua, yaitu Xiao Mei. Man Man merasa roh kedua Yao Qin kali ini sangat luar biasa. Ye Tan pun melancarkan rencananya, di mana dia akan mengenali dulu musuhnya. Dia dan Man Man mengikuti roh dewa. Mereka tiba di balai roh dewa, di mana balai ini terkenal dengan sekte yang sangat kejam. Rupanya roh dewa ini mendapatkan julukan tanpa perasaan. Keduanya penasaran. Mereka pun masuk ke dalam balai itu. Mereka berdua dibuat kaget karena ada adegan potong-potong dan munceratan darah. Rupanya roh kedua ini sangat mata duitan. Apapun yang dia lakukan harus mendapatkan bayaran. Bahkan hanya minum saja pengunjung harus membayar. Mereka pun tahu roh kedua ini sangat mata duitan. Ye Tan pun merencanakan memberikan roh ini hadiah. Ye Tan datang berkunjung dan berkata dia ingin memberikan hadiah. Roh dewa itu keluar dan mengambil hadiah pemberian Ye Tan dan mengusir Ye Tan pergi. Untungnya Ye Tan sudah tahu kalau dia tidak akan disambut. Dia pun sudah menyembunyikan Man Man ke dalam hadiah itu. Man Man pun membuka pintu dan berkata dia menemukan sesuatu di dalam rumah roh dewa ini. Keduanya dibuat kaget dengan harta-harta roh dewa ini. Namun Man Man terlihat menarik sebuah benang, sehingga membuat perangkat diaktifkan.
Senjata-senjata mulai terbang dan menyerang mereka berdua. Xiaomei pun menyadari kalau jika kedua orang ini masuk ke dalam tempat hartanya, dia ingin menyerang mereka. Namun Ye Tan menahan Xiaomei. Dia berkata kalau dia akan menyerahkan dirinya kepada Xiaomei menjadi seorang istri. Xiaomei tentu saja menolak karena bagi dia istri itu sangat merepotkan dan membuat biaya habis. Selain itu, Ye Tan juga bukan tipe idealnya. Dia pun dengan cepat mengusir mereka pergi sebelum dia menyerang mereka lagi. Ye Tan masih tidak menyerah. Keesokannya dia masih terus menggoda Xiaomei dengan berbagai trik, mulai dari memberikan makanan, merayunya, dan lain-lain. Namun Xiaomei tidak luluh sama sekali. Yang ada Xiaomei dibuat sangat emosi. Ye Tan pun harus segera memikirkan cara lain. Akhirnya Ye Tan mendekati anak buah Xiaomei dan bertanya bagaimana cara mendapatkan Xiaomei. Dia berjanji jika dia berhasil menjadi istri Xiaomei, dia akan menaikkan jabatan dan gajinya. Orang tersebut pun langsung setuju. Dia pun menceritakan dan menyerahkan sebuah buku yang ditulis Xiaomei. Mereka membaca buku itu dan dibuat kaget dengan isinya, karena menurut mereka isinya tidak benar sama sekali. Ye Tan yakin pasti ada hal yang disembunyikan. Saat malamnya, Ye Tan diam-diam masuk ke kediaman Xiaomei. Dia membawa aroma teh yang disukai oleh Xiaomei yang dia dapatkan dari bawahan Xiaomei. Saat dia masuk, dia melihat sesuatu, di mana Xiaomei sedang terlihat mengisi tangan palsu menggunakan darah. Akhirnya Ye Tan tahu trik Xiaomei untuk membohongi orang-orang supaya dia mendapatkan julukan pembunuh nomor 1 di alam binatang. Ye Tan pun ingin membawa lari tangan palsu itu. Xiaomei menahan Ye Tan. Ye Tan pun akhirnya mengeluarkan jurusnya untuk mengalahkan Xiaomei. Ye Tan mengancam Xiaomei dengan menyebarkan fakta yang ada. Akhirnya Xiaomei tidak bisa berkutik dan menceritakan bagaimana semua ini bisa terjadi. Semua berawal dari dia yang dilahirkan sangat miskin. Dia rajin bekerja, namun bayarnya sangat sedikit. Suatu ketika dia melihat sekumpulan pembunuh yang bisa memperoleh uang dengan sangat mudah. Ide itulah yang dia ambil dan pergunakan sampai saat ini. Mendengar cerita Xiaomei, Ye Tan sangat salut dengan trik-trik yang dibuat Xiaomei. Xiaomei meminta Ye Tan untuk tidak mengekspos kebohongannya. Dia berjanji akan melakukan apapun untuk Ye Tan. Ye Tan pun masih kembali meminta Xiaomei menikahinya. Xiaomei aneh, bukankah dia sudah tahu faktanya? Mengapa masih mau memintanya menikahinya? Bagi Xiaomei, menikah hanya buang-buang uang, apalagi dia harus membiayai kehidupan wanita kelak. Ye Tan tidak butuh uang sama sekali. Yang dia butuhkan adalah wujudnya. Dia juga berkata kalau dia bisa menghasilkan banyak uang untuk Xiaomei. Mendengar hal itu, Xiaomei pun memberikan tantangan kepada Ye Tan. Jika Ye Tan bisa mengumpulkan 5.000 tel dalam waktu setengah hari, dia akan menjadi suami Ye Tan. Ye Tan merasa hal ini sangat mudah. Namun bagi Xiaomei, cara yang dipikirkan Ye Tan sudah pernah dia jalankan dan tidak mungkin bisa memenuhi syarat Xiaomei dalam setengah hari. Dia pun menghitungkan perkiraan waktu mencari uang. Dia merasa Ye Tan tidak akan mampu memenuhi permintaannya. Ye Tan pun tidak mudah menyerah. Di otaknya banyak sekali ide cemerlang. Dia akan memperlihatkan kehebatannya dalam mencari uang kepada Xiaomei. Di sisi lain, Lamu dan yang lainnya masih berada di rumah Pangeran Tilanjue. Mereka pun masih menjadi incaran orang-orang Chuyen. Qingkui pun memikirkan sebuah ide, di mana mereka akan memancing Chao Feng dan yang lainnya buat datang ke istana binatang, dan mereka akan mengurungnya. Tilanjue pun setuju dan dia sudah memikirkan bagaimana cara untuk menghancurkan Chao Feng. Qingkui meminta mereka hanya menahannya saja, bukan untuk membunuhnya. Hai Chao pun mengabarkan kepada Chao Feng jika dia menemukan pahatan bunga. Itu menunjukkan jika mereka sedang berada di istana binatang. Mereka pun mengunjungi kediaman istana binatang. Awalnya Chao Feng yakin jika semua ini trik Ye Tan untuk mengelabuhi mereka, karena tidak mungkin sekebetulan itu roh dewa meninggalkan jejak. Namun rasa ingin menangkap Yao Qin sangat tinggi. Chao Feng dan yang lainnya tetap memilih untuk menyerang. Akhirnya mereka masuk jebakan dan dikurung di dalam alat sihir Tilanjue. Mereka pun terikat. Semakin mereka bergerak, ikatannya akan semakin kencang. Qingkui pun datang memberikan makanan. Namun Chao Feng melontarkan kata-kata pedas kepada Qingkui. Bahkan dia dengan lantang ingin mengakhiri hubungannya dengan Qingkui. Qingkui sangat sedih mendengar ucapan Chao Feng. Qingkui tidak bisa menahan diri, dia pun menangis terseduh-seduh. Di sisi lain, Ye Tan membawa Xiaomei untuk melakukan sebuah misi. Ye Tan awalnya meminta Xiaomei untuk mengambil sarang lebah. Dia pun memohon dengan muka imutnya. Xiaomei tidak mau dan takut mati, karena dia selain mencintai uang, dia juga sangat menyayangi nyawanya. Jika Ye Tan tetap menyuruhnya, dia meminta membatalkan saja perjanjian mereka. Akhirnya Ye Tan lah yang harus mengambil sarang itu.
Dia meminta Xiaomei menghidupkan api supaya tidak tergigit. Ye Tan pun berhasil mengambil sarang lebah itu. Dia dengan cepat menarik Xiaomei untuk pergi. Xiaomei sedikit terpesona dengan keberanian Ye Tan. Sepertinya Xiaomei sudah mulai menyadari pesonanya Ye Tan. Dia juga merasa Ye Tan adalah calon istri yang sangat hebat, karena dia banyak memiliki ide cemerlang untuk menghasilkan uang. Ye Tan pun membawa Xiaomei ke sebuah gurun, di mana di sana terdapat banyak perampok yang jahat. Xiaomei yang penakut pun mulai ketakutan dengan rencana gila Ye Tan. Setelah Ye Tan membawa Xiaomei ke gurun untuk merampok para penjahat, Xiaomei terlihat ketakutan. Namun dia merasa waktu Ye Tan sisa 1 jam. Jika Ye Tan tidak berhasil mengumpulkan uang sesuai perjanjian, maka soal pernikahan akan dibatalkan. Ye Tan pun menjalankan aksinya. Dia melempar sekarung lebah itu ke daerah perampok. Lebah-lebah itu pun langsung menyerang para perampok itu. Mereka semua tergigit dan babak belur. Lebah ini adalah lebah pembunuh. Jika tidak segera diberi penawar, mereka akan mati dalam waktu 1 jam. Salah satu perampok mendapati ada box penawar racun. Mereka dengan cepat ke daerah box itu untuk mendapatkan penawar racun tersebut. Mereka harus melakukan pembayaran. Salah satu memasukkan uangnya ke sana dan box itu mengeluarkan sebotol penawar. Otak licik perampok ingin mencongkel box itu, namun gagal. Alhasil mereka semua harus membayar baru bisa mendapatkan penawar racun tersebut. Setelah semua mendapatkan penawar racun tersebut, mereka ingin menarik box ini pergi. Tapi tetap tidak bisa. Ye Tan memang sangat pintar. Dia pun menyihir box itu menjadi burung dan membawa kabur sekumpulan uang yang sudah mereka masukkan. Xiaomei memuji kepintaran Ye Tan. Saat keduanya di rumah Xiaomei, mereka sangat bahagia karena mereka berhasil mengumpulkan uang dengan sangat banyak. Ye Tan pun menagih janjinya Xiaomei. Xiaomei merasa dia harus terus memanfaatkan Ye Tan. Dia pun ingin tarik ulur. Dia meminta Ye Tan mengumpulkan uang lagi. Ye Tan kesal Xiaomei ingkar janji. Dia tahu Xiaomei sengaja mempersulit dirinya. Ye Tan pun bertanya, "Apa kau menyukaiku?" Xiaomei merasa ini sebuah paksaan. Perasaan itu harus diberikan dengan tulus, bukan dipaksa. Jika dipaksa, ya sudah, aku suami, kamu istri, kita coba saja tinggal bersama. Xiaomei memberikan satu syarat lagi. Jika itu terpenuhi, Xiaomei berjanji akan dengan tulus menikahi Ye Tan dan memberikan perasaannya. Ye Tan pun tidak akan menyerah. Di otak roh ini memang ada uang dan uang saja. Keesokannya Ye Tan membawa Xiaomei menghadiri sebuah pesta pernikahan. Xiaomei mulai tergiur karena orang-orang yang datang ke pesta harus memberikan hadiah. Dia pun dengan cepat mengajak Ye Tan untuk menikah. Ye Tan jadi senang sekali dong. Sebelum itu Xiaomei yang super pelit membeli bekas baju pengantin itu. Ye Tan sudah mulai merasakan ada yang tidak benar. Akhirnya Xiaomei memberikan pengumuman kepada para pengikutnya jika dia akan melakukan pesta pernikahan. Ye Tan pun muncul. Xiaomei terpana akan kecantikan Ye Tan. Keduanya pun melakukan sesi minum arak pernikahan. Setelah selesai, Xiaomei pun mengeluarkan sebuah mangkuk dan meminta Ye Tan untuk memegangnya karena dia akan meminta hadiah dari para tamu undangan. Ye Tan sangat kesal sekali karena dia benar-benar dimanfaatkan oleh Xiaomei yang mata duitan ini. Ye Tan mulai tidak ingin memperdulikan Xiaomei. Dia kesal banget dengan Xiaomei yang hanya tahu uang dan uang. Tapi Man-Man aneh. Kalau kamu tidak peduli lagi, ngapain kamu marah-marah? Alhasil Ye Tan harus mengalah lagi. Dia pergi mengunjungi Xiaomei dan berkata ingin mentraktir Xiaomei makan. Namun di sini ada orang-orang Chuyen yaitu Ting Yun. Ting Yun melihat Ye Tan dan Yo Chin. Tapi kembaran Chia Yun aneh kenapa energi Yo Chin tidak terasa sama sekali. Padahal sebelumnya dari jarak kejauhan energi Yo Chin sudah terasa. Mereka yakin pasti ada yang disembunyikan. Ye Tan pun menyadari ada orang-orang Chuyen. Dia meminta Xiaomei bekerja sama. Dia sampai harus membayar Xiaomei supaya Xiaomei mau menurutinya. Mendengar akan dikasih uang, Xiaomei pun langsung berakting seperti yang diminta Ye Tan. Ting Yun pun langsung tidak jadi menyerang. Dia merasa semua ini adalah sebuah jebakan Yo Chin. Namun kembaran Chiu Yin ingin menyerang, tapi ditahan Ting Yun. Dia meminta Chiu Yin untuk kembali dan mendiskusikannya dengan ratu. Xiaomei menagih bayaran dari Ye Tan. Ye Tan tidak berbicara panjang lebar dan langsung pergi meninggalkan Xiaomei. Xiaomei menyiapkan surat hutang Ye Tan, namun dia merasa ada yang aneh dengan ekspresi Ye Tan kemarin. Apalagi dia dengan cepat pergi ke balai. Dia pergi mencari Ye Tan. Namun Ye Tan tidak di sana. Dia benar-benar menunggu seharian. Ye Tan tidak muncul sama sekali. Dia sedikit sedih dan kecewa Ye Tan tidak berpamitan dengannya.
dia mulai merindukan Ye Tan. Saat dia terus berjalan, dia membayangi Ye Tan berada di sekelilingnya. Namun itu hanya sebuah imajinasinya saja. Ye Tan bertemu Ching Heng. Dia berkata kalau dia sudah menemukan roh kedua Yao Qin. Dia membutuhkan bantuan Ching Heng karena orang-orang Chuyen sudah turun mengincar roh Yao Qin. Ye Tan pun pergi menemui Xiao Mei. Xiao Mei mengira itu masih imajinasinya. Ye Tan menariknya. Xiao Mei pun mencubit pipi Ye Tan. Rupanya kali ini bukan imajinasi dia. Ye Tan pun menyadari kalau Xiao Mei merindukannya. Xiao Mei pun membawa Ye Tan jalan-jalan ke pasar malam. Ye Tan dibuat kaget karena Xiao Mei rela mengeluarkan uang untuk membelikan dirinya barang-barang. Dia membelikan semua barang-barang yang dipegang Ye Tan. Saat pulang, Xiao Mei menghitung pengeluarannya. Dia merasa sakit hati, namun dia bahagia ketika melihat Ye Tan tersenyum. Ye Tan merasakan bagaimana rasanya diberikan hadiah oleh orang lain. Karena selama ini di istana hadiah-hadiah yang diterima itu seharusnya untuk Qing Kui. Namun kini dia mendapatkannya karena dirinya sendiri. Dia tiba-tiba tidak tega dan bingung bagaimana menjelaskan kepada Lamu dan Xiao Mei apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimanakah pendapat mereka jika mereka tahu Ye Tan mendekati mereka hanya untuk menghidupkan Yao Qin? Chao Feng dan Hai Chao tidak menyerah. Mereka berguling supaya bisa keluar dari tahanan ini. Namun Lamu sedang mencari batu untuk dipahat. Dia melihat sebuah batu yang unik. Dia memungutnya dan menghancurkan batu itu. Chao Feng dan yang lainnya keluar dari perangkap Dilan Jue. Lamu ingin memukul mereka. Qing Kui dan yang lainnya datang dan menahan Lamu. Chao Feng berkata jika Ting Yun ada di dunia binatang. Mereka panik dan dengan cepat Man Man memanggil Ye Tan dan meminta mereka untuk pergi. Namun terlambat karena mereka sudah dikepung oleh orang-orang Chuyen. Ching Heng berusaha menahan Ting Yun namun tidak sanggup. Ting Yun dengan brutal menyerang Xiao Mei. Ye Tan pun menyelamatkan Xiao Mei. Tapi dia terkena jurus ratu. Hal ini bisa dirasakan oleh Qing Kui. Qing Kui meminta mereka segera menyelamatkan selir langit. Saat Ting Yun ingin menyerang mereka, Zhu dan yang lainnya segera datang membantu. Chao Feng juga membantu mereka. Dia meminta mereka segera membawa Ye Tan pergi karena ini dendam di antara mereka. Chao Feng tidak menyembunyikan kekuatannya lagi. Dia mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melawan Ratu dan Ting Yun. Ratu dan Ting Yun tidak bisa mengalahkan Chao Feng. Bahkan Chao Feng masih sempat mengejek Ting Yun. Ratu pun mengetahui kalau mereka bukan lawannya Chao Feng. Tapi Ratu memanglah licik. Dia rupanya menangkap ibu Chao Feng dan mengancam Chao Feng untuk memakan pil racun. Pil itu akan menahan kultivasi Chao Feng. Jika Chao Feng menggunakan kekuatannya, racun itu akan aktif dan Chao Feng bisa mati. Chao Feng tidak punya pilihan lain karena mereka mengancam Chao Feng dengan menyakiti ibunya. Dia pun harus menurut permintaan Ratu. Ye Tan terkena ilmu dari Ratu Chuyen. Ilmu itu membuat Ye Tan tidak sadarkan diri dan membeku. Dia pun jadi masuk ke alam imajinasi di mana dia bertemu dan bermain bersama ayah dan Qing Kui. Cara satu-satunya menyelamatkan Ye Tan yaitu menggunakan energi api murni. Energi ini bisa didapatkan dengan membakar puluhan juta emas. Namun mereka bingung harus dapat dari mana. Xiao Mei yang sudah sangat menyayangi Ye Tan berkata jika dia memiliki puluhan juta emas itu. Xiao Mei mengingat kerja kerasnya saat hidup susah, namun dia juga bahagia ketika bersama Ye Tan. Dia pun merelakan semua emasnya demi menyelamatkan Ye Tan. Mereka pun mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk menyembuhkan Ye Tan. Ye Tan mulai sadar jika dia sedang berada di alam bawah sadar. Dia memang menikmati hal ini. Dia sangat berharap semua ini sungguhan. Namun dia tetap harus kembali. Mereka mengira kalau mereka gagal menyelamatkan Ye Tan. Xiao Mei pun mengungkapkan semua isi hatinya. Dia terus-terusan memanggil Ye Tan. Ye Tan pun bangun dengan perlahan. Qing Kui juga terbangun dari pingsannya. Itu menandakan Ye Tan baik-baik saja. Xiao Mei mulai memperhatikan Ye Tan. Dia berkata kepada Ye Tan kalau dia tidak peduli hidup miskin. Dia akan berusaha mencari uang lagi dengan membuat cerita. Yang terpenting kini Ye Tan lah yang paling berharga bagi dirinya. Dia pun memberikan ketulusan hatinya kepada Ye Tan secara penuh. Chao Feng dan ibunya yang berhasil pergi dari ibu ratu terlihat terluka parah. Meskipun semua rencana Chao Feng gagal, yang penting dia bisa menyelamatkan ibunya. Dia pun kembali ke penginapan. Qing Kui pun dengan segera membantu mereka. Ye Tan yang sudah siuman menghampiri yang lainnya. Dia bertanya di mana keberadaan Qing Kui. Mereka berkata jika Qing Kui bersama Chao Feng. Mereka merasa Chao Feng dengan tulus menyayangi Qing Kui. Bahkan kali ini mereka bisa selamat karena Chao Feng yang membantu. Di sisi lain, Chao Feng merasa dia sudah tidak berguna sama sekali. Percuma dia mempertahankan Qing Kui. Karena dia sudah tidak bisa menggunakan kekuatannya.
Yang ada Qingkui akan berada dalam bahaya jika bersamanya. Yetan pun terlihat mengunjungi Qingkui. Temu kangen lagi deh. Qingkui menceritakan jika yang menyerang mereka adalah Ting Yun yang menukar tandu mereka. Yetan merasa ada yang tidak beres. Karena menurut dia, yang dia lihat pada saat ingin membunuh Wu Tai mukanya berbeda. Xiao Feng menghampiri mereka. Yetan pun kaget dan berkata kalau orang yang sebenarnya dia lihat waktu itu adalah Xiao Feng. Xiao Feng akhirnya mengaku tentang perbuatannya. Dia berkata juga selama ini dia hanya memanfaatkan Qingkui untuk mencapai apa yang dia inginkan. Dia datang ke sekte Xiang hanya untuk membunuh roh dewa. Yetan sangat marah ketika mengetahui kebenaran dari Xiao Feng. Dia pun menusuk Xiao Feng. Dia pun ingin membunuh Xiao Feng. Qingkui menahannya. Qingkui sangatlah sedih. Dia pun memutuskan hubungan mereka dan meminta mereka untuk tidak bertemu lagi. Sebenarnya Xiao Feng sangat tulus dengan Qingkui, tapi dia harus terpaksa menyakiti hati Qingkui karena dia tidak ingin Qingkui terlibat dengan balas dendamnya bersama ratu. Dia takut tidak sanggup melindungi Qingkui. Setiba di rumah Xiaomei, Yetan kesal mengapa Qingkui menahannya. Dia marah-marah, dia kesal mengapa Qingkui begitu terbuai cinta dengan Xiao Feng. Padahal Xiao Feng dalang dari tertukarnya tandu mereka. Dia masuk ke dalam. Man pun menasihati Yetan. Menurut dia, Qingkui juga tidak ingin ini terjadi. Harusnya Yetan lebih mengerti kalau Qingkui lah orang yang paling sedih saat ini. Bukannya dimarah-marah seperti ini. Yetan pun keluar, dia meminta Qingkui untuk tidak menangis lagi. Dia meminta maaf. Melihat Qingkui yang sedih dan sakit hati karena perasaannya dibohongi membuat Yetan berpikir, apakah Lamu dan Xiaomei akan seperti ini jika mengetahui fakta yang sebenarnya? Yetan sudah tidak bisa menunggu lagi. Dia merasa dia harus segera membangkitkan Youqin. Karena menurut dia, mereka sedang terancam. Dia pun akan segera memberitahukan Xiaomei kalau dia akan pergi untuk melakukan sesuatu. Saat dia menemui Xiaomei, Xiaomei terlihat sangat semangat menceritakan ide bukunya. Namun Yetan berkata kalau dia akan segera pergi. Tapi jika urusan dia sudah kelar, dia akan segera kembali. Xiaomei pun memberikan Yetan uang untuk perjalanannya kali ini. Dia tidak bertanya apa yang akan Yetan lakukan. Dia hanya percaya kalau Yetan tidak akan mengkhianatinya. Dia juga berjanji akan membuat pesta pernikahan yang layak untuk Yetan ketika Yetan kembali. Yetan pun melakukan perjalanannya. Dia beristirahat sejenak. Xingheng terlihat tersesat. Dia masuk ke sebuah toko. Namun saat dia duduk dan minum sejenak, dia melihat sebuah lukisan yang tidak asing. Menurut dia, lukisan itu mirip dengan punggung selir langit. Apalagi di lukisan itu terdapat alat sihir langit. Xingheng kembali ke penginapan dan memperlihatkan gulungan lukisan itu. Yetan yakin itu adalah dirinya. Man juga sadar pohon pinus itu pasti hadiah dari Yetan kepada putra mahkota saat Yetan memakan buah ciamu itu. Xingheng sudah memperoleh informasi kemana pelukis itu akan pergi. Keesokannya Yetan pergi ke tempat pelukis itu berada. Dan memang benar adanya. Ini adalah roh ketiga Youqin, yaitu pelukis Wenren. Xingheng meminta Yetan menemui Wenren. Menurut Yetan, roh ketiga Youqin sangat elegan. Jadi dia ingin menemuinya ketika luka di mukanya sembuh dan dia akan berdandan dengan rapi. Xingheng tidak bisa menunggu lagi. Dia pun mendorong Yetan. Karena hal ini, Wenren menyadari keberadaan Yetan. Yetan pun menghampiri Wenren. Wenren memang berhati lembut dan sangat elegan. Dia pun menyambut Yetan dengan sangat ramah. Apalagi dia membantu Yetan menutupi luka di wajahnya. Yetan cukup tersanjung dengan setiap kata-kata manis yang dilontarkan Wenren. Menurut dia, roh ketiga ini lebih gampang didekatin. Wenren memang bermulut manis. Semua yang keluar dari mulutnya berisikan kata-kata romantis. Dia pun menceritakan mimpi indahnya. Dia berkata kalau dia seperti tidak asing dengan Yetan. Yetan pun jadi semakin terpesona dengan mulut manisnya Wenren. Yetan meminta Wenren memberikan dirinya sebuah nama. Wenren memberikannya nama Yuexia. Dia pun mengajak Yetan untuk bertemu malam ini di toko aneka warna. Saat berada di toko aneka warna, rupanya Wenren melukis Yuexia. Dia pun membuatkan puisi untuk Yuexia. Selain itu, dia memberikan hadiah ranting pinus kepada Yuexia dan berkata mereka tidak akan terpisahkan. Yetan pun larut dalam kata-kata romantis Wenren. Saat mereka kembali ke dalam sebuah kamar, tiba-tiba Wenren mendekatinya dan memperlakukannya dengan sangat romantis. Yetan sadar jika roh ini dihasilkan dari buah terlarang yang pernah dimakannya. Yetan pun menahan Wenren. Dia mengubah Wenren menjadi sebuah biji kenari. Yetan pulang dan menceritakan semua itu kepada Xingheng dan Man. Keduanya hampir salah paham dong. Namun Yetan tidak akan menyerah karena menurut dia kali ini akan lebih gampang menaklukkan roh ketiga. Keesokan paginya dia masuk ke sebuah toko aneka warna dan mencari Wenren. Dia berkata kalau dia adalah kekasih Wenren. Pegawainya berkata Wenren sedang tidak berada di tempat. Yetan melihat buku yang aneh.
Ye-tan menyadari ada yang tidak beres dengan Wenren. Ye-tan masuk ke dalam dan memang benar rupanya Wenren adalah seorang pria playboy yang menggoda sana-sini dengan cara yang sama. Ye-tan membongkar kebenarannya. Dia kesal, dia menghajar Wenren dan mencoret muka Wenren. Dia kembali ke penginapan dan mengeluh pada Man-man. Dia kesal kenapa Roh Yeo-chin bisa sangat berandal banget ya. Playboynya tidak ketolongan. Man-man merasa sebenarnya Ye-tan tidak perlu marah. Kan Ye-tan juga seperti itu. Namun menurut Ye-tan tidak bisa disamakan dong, karena dia begini karena demi membangkitkan Yeo-chin. Menurut Man-man ya sudah nikmatin saja toh, ngapain harus ngomel-ngomel. Tiba-tiba Wenren datang berkunjung. Dia kembali merayu Ye-tan dan meminta maaf. Dia meminta Ye-tan untuk datang lagi dan dia akan memasak untuknya. Ye-tan pun mengikuti arus saja. Man-man merasa sedikit merinding mendengar rayuan Wenren. Ye-tan awalnya mengira roh ketiga akan sangat mudah, rupanya yang ketiga ini lebih sulit dari kedua roh lainnya. Keesokannya Ye-tan pergi menemui Wenren. Ye-tan memang tidak memiliki pengalaman cinta, dia pun tidak pandai dalam berkata-kata romantis, yang ada malah suasananya jadi sangat awkward. Tilan Chue mengeluarkan alat sihirnya, badan Ye-tan pun dikendalikan mereka. Ye-tan menjadi bersikap sangat aneh. Wenren sampai mengira Yuesha tidak enak badan. Ching Heng merasa Tilan Chue tidak bisa melakukannya dengan baik. Ching Heng pun mengendalikan Ye-tan. Bukannya lebih membaik, malah makin aneh dan membuat Wenren semakin bingung. Ye-tan yang dikendalikan sudah tidak tahan, dia melepaskan sihir pengendalian mereka. Namun dia yang berencana menggoda Wenren malah balik tergoda dan larut akan setiap kata manis yang dilontarkan Wenren. Karena dia sudah salting, dia dengan cepat pergi meninggalkan Wenren. Dia kembali ke teman-temannya. Dia merasa kesal dengan apa yang mereka lakukan. Dia dengan cepat memikirkan cara lain. Bagaimana dia harus melawan Wenren dan membuat Wenren tergoda. Kebetulan dia mendapatkan ide dari kata-kata Man-man. Dia menjalankan idenya dengan membawa Wenren pergi ke tempat seorang suhu yang ahli membaca nasib. Tim Hore Ye-tan berada di sana terus mengeluarkan ekspresi heboh. Garis tangan Wenren dan Ye-tan dibaca, di mana keduanya dibaca akan menjadi jodoh sejati. Wenren tentu saja tertipu dengan trik yang sudah mereka rancang ini. Di sisi lain, Ching Kui terlihat mendatangi Ratu. Chao Feng dan Hai Chao mengawasi gerak-gerik Ching Kui. Dia seolah-olah berbalik arah untuk membantu Ratu dan Ting Yun. Dia menceritakan apa yang terjadi selama ini. Dia pun menawarkan diri membawa mereka untuk menemui roh Yeo-chin yang ada di desa Yuewu. Ting Yun tentu saja tidak mudah percaya, namun Ratu akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh roh dewa yang lainnya. Selanjutnya, Wenren dikunjungi oleh banyak sekali wanita dari dunia binatang. Rupanya mereka beramai-ramai datang ingin mempermasalahkan soal Wenren yang playboy karena menggoda mereka semua. Ching Heng mendengar gosip itu dengan cepat memberitahukan Ye-tan. Ye-tan pun langsung menuju ke toko aneka warna. Mereka melihat Wenren sudah babak belur. Wenren habis-habisan dihajar wanita itu dan dia pun dipasangkan sabuk giok es murni, di mana sabuk itu akan mengeluarkan efek sakit ketika Wenren mendekat atau bersentuhan dengan wanita. Mendengar hal itu, Ye-tan dan Man-man sangat bahagia. Akhirnya Wenren terkena akibat dari keplayboyannya. Mereka pun akan segera mencari solusi untuk meneruskan sandiwara percintaan ini. Ye-tan dengan cepat menemui Tilan Chue dan meminta dia mengeluarkan alat pendengar isi hati. Tilan Chue awalnya tidak mau. Seperti biasa, ancaman Zhu bekerja. Akhirnya dia mendapatkan sepasang anting yang bisa mendengar isi hati orang lain. Dia mencoba dan benar-benar berfungsi dengan baik. Dia bisa mendengar seluruh isi hati mereka semua. Di sisi lain, Wenren mencoba untuk menenangkan diri dan melewati cobaan dari sabuk emas ini. Bukannya berhasil, dia malah menyiksa dirinya sendiri. Ye-tan pun muncul. Wenren merasa satu-satunya wanita yang masih bertahan dengan dirinya hanyalah Yuesha. Ye-tan yang memang menggunakan alat sihir pendengar isi hati mendengar seluruh isi hati Wenren. Di mana Wenren masih terus memikirkan wanita lain. Hati Ye-tan mendidih dan kesal setiap mendengar isi hati Wenren. Wenren juga berkali-kali terus disiksa oleh sabuk emas es. Ye-tan mendengar Wenren masih terus menyimpan barang pemberian wanita lain. Ye-tan pun ingin membuangnya. Wenren tidak bisa menolak. Setelah melalui beberapa hari dan mendengar isi hati Wenren, Ye-tan merasa Wenren sudah sangat bahagia. Dia takut apakah jika dia kembali menjadi putra mahkota, dia akan bisa hidup dengan bahagia seperti roh-roh ini ya. Hal ini menjadi kekhawatiran dirinya. Ching Kui membawa mereka ke desa Yuewu. Namun mereka marah karena merasa dibohongi oleh Ching Kui. Mereka pun meminta Ching Kui melukai diri untuk bertanya keberadaan roh dewa. Hai Chao dan Chao Feng dengan cepat menyelamatkan Ching Kui.
Ratu merasa Chao Feng memang sudah tidak mau nyawanya lagi karena dengan kondisi yang terkena racun masih berani mengaktifkan kekuatannya. Mereka pun tidak mampu mengalahkan Ratu. Hai Chao pun dengan cepat membawa mereka pergi. Chao Feng meminta Qingkui untuk pergi. Qingkui yakin perasaan Chao Feng tulus padanya. Dia pun tidak akan meninggalkan Chao Feng. Di sisi lain, Wenren pergi mengunjungi wanita yang pernah dia sakiti. Dia datang meminta maaf. Wanita itu merasa dia sudah terkhianati. Jadi dia tidak mau melepaskan sabuk itu. Dia pun mengancam Wenren akan membawa semua wanita yang sudah dia sakitin. Dia ingin melihat apakah mereka mau memaafkan Wenren atau tidak. Wenren dipertemukan dengan wanita-wanita itu. Rupanya para wanita itu sama sekali tidak mempermasalahkannya lagi. Bahkan mereka sudah melupakan Wenren dan hidup di jalan mereka sendiri. Akhirnya Liu Rong sadar harusnya dia tidak boleh bersedih dan sakit hati lagi. Dia pun memaafkan Wenren dan melepaskan sabuk itu. Wenren kembali menemui Ye Xia. Dia memeluk Ye Tan karena kini dia sudah tidak terikat dengan sabuk es itu. Ye Tan memberikan sebuah kejutan kepada Wenren, di mana dia pernah mendengar isi hati Wenren yang ingin tokonya kembali buka dan penuh keramaian, serta canda dan tawa bahagia. Ye Tan juga berhasil mengumpulkan wanita-wanita yang disakiti Wenren untuk berkunjung ke toko aneka warna itu. Semua sudah tidak mempermasalahkan dan mereka menjadi pengunjung di toko itu. Man Man bahagia kini Wenren sudah menyukai Ye Tan karena bisa dengan cepat menghidupkan Yao Qin. Namun Ye Tan penasaran apakah ketika Yao Qin dibangkitkan lagi dia akan mengingat semua kenangan yang ada. Qing Heng kurang paham, namun menurut pengalaman yang dia tahu, orang yang sudah dihidupkan lagi hanya akan memiliki fisik yang sama, ingatan sebelumnya sudah tidak ada. Karena hal ini Ye Tan jadi agak sedikit ragu. Man Man menyadari anting-anting Ye Tan menghilang. Ye Tan panik, dia takut Wenren menemukan anting-anting itu. Akhirnya benar, Wenren menemukannya. Dia merasa aneh, setelah dia memegang anting itu, dia bisa mendengar isi hati orang. Akhirnya dia tahu selama ini Ye Tan bisa mengetahui isi hatinya karena menggunakan alat sihir ini. Dia pun mempertanyakan isi hati Ye Tan sebenarnya tulus atau hanya main-main saja. Saat Wenren ingin mendengar isi hati Ye Tan dengan cepat merebutnya dan berlari pergi. Ye Tan kini dibuat bingung sama perasaannya sendiri. Qing Heng yang antusias untuk membangkitkan kakaknya, dia pun ingin segera memberi kabar kepada Ziwu kalau Ye Tan sudah berhasil membuat roh ketiga jatuh cinta padanya. Ye Tan pun sudah memantapkan diri, dia pergi menemui Xiao Mei. Namun saat dia menemui Xiao Mei terlihat antusias menikmati kehidupannya di bumi sekarang. Dia pun jadi makin ragu dan tidak berani mengatakan hal yang sesungguhnya kepada Xiao Mei. Akhirnya Ye Tan berkata dia akan menemui Lamu saja. Dia akan memulai dari Lamu. Saat bertemu Lamu, dia malah semakin ragu karena dia melihat Lamu yang begitu bahagia. Dia benar-benar bingung bagaimana harus menjelaskan kenyataan ini kepada roh Yao Qin. Ye Tan mendapatkan kabar juga jika Qingkui menghilang. Rupanya Qingkui dan Chao Feng menghadapi bahaya. Chao Feng yang terbaring lemas dibantu oleh Tilan Cui untuk menyembuhkan lukanya. Namun nyawa Chao Feng tetap saja masih terancam karena racun yang ada di tubuhnya. Qingkui melihat kesetiaan Chao Feng kepadanya, dia tahu fakta kalau Chao Feng sengaja membuat dia sakit hati, supaya Qingkui mau menjauhinya. Setelah melalui ini semua, dia sudah bertekad tidak akan meninggalkan Chao Feng. Dia ingin mencari tempat yang aman untuk hidup bersama Chao Feng. Ye Tan semakin menyadari betapa tulus cinta mereka berdua. Qing Heng dan Ziwu pun dengan cepat menemui Ye Tan. Mereka merasa nyawa mereka sedang terancam. Hanya dengan membangkitkan Yao Qin lah mereka baru bisa menghindari orang-orang Xuyan ini. Ye Tan masih belum bisa memutuskan apa yang ingin dia ambil. Dia pun duduk terdiam sendiri. Qingkui datang menghampiri. Dia mengerti apa yang Ye Tan rasakan. Dia merasa semua roh dewa juga adalah Yao Qin. Jadi mau Yao Qin dihidupkan atau tidak, dia tetap ada di dunia. Dia akan mendukung semua keputusan Ye Tan. Ziwu dan Qing Heng menyadari jika Ye Tan mulai ragu dan ingin menyerah. Qing Heng merasa dia harus mengumpulkan ketiga roh itu. Dia yakin roh-roh itu akan paham mengapa Ye Tan melakukan semua ini. Keesokannya Qing Heng berkata terjadi sesuatu dengan Wenren. Ye Tan dengan cepat mengunjungi toko aneka warna. Rupanya Qing Heng dan Ziwu yang merencanakan semua ini. Mereka berbohong jika hari ini adalah hari ulang tahun Ye Tan. Ye Tan tentu saja tersentuh dengan perlakuan romantis Wenren, di mana dia diberikan surprise dan makanan enak. Saat Ye Tan ingin pergi, dia melihat sosok Lamu. Dia kaget dan membawa Lamu pergi ke kamar yang lainnya. Dia meminta Lamu untuk tidak bergerak dan duduk diam di situ. Saat dia keluar lagi, dia dibuat kaget lagi akan kemunculan Xiao Mei. Tanpa pikir panjang, dia membawa Xiao Mei ke kamar yang berbeda. Xiao Mei pun berkata dia mendapatkan informasi jika hari ini adalah hari ulang tahun Ye Tan. Ye Tan sangat kesal akan hal yang diperbuat mereka. Ye Tan terlihat kewalahan membuat mereka bertiga supaya tidak bertemu.
Dia mengeluarkan segala alasan supaya mereka tidak berpas-pasan. Dia pun meminta mereka untuk tetap stay di kamar masing-masing. Namun hal ini hampir tertangkap basah di mana Lamu dan Xiaomei hampir berpas-pasan. Dia menutup horden. Wenre juga memanggilnya. Akhirnya dia membuat semua lampu padam dan berkata kalau dia sedang ulang tahun dan ingin mempersembahkan tarian untuk orang spesial. Mereka bertiga menikmati tarian Yetan. Mereka sangat bahagia Yetan mempersembahkan tariannya itu untuk mereka. Xing Heng pun sengaja membuat Yetan dalam bahaya dan akhirnya ketiga roh ini dengan cepat ingin menyelamatkan Yetan. Mau tidak mau mereka bertiga akhirnya bertemu. Mereka kaget mengapa muka mereka sangat persis satu sama lain. Xing Heng dan Zhu menjelaskan kebenarannya. Setelah mengetahui kebenaran itu semua, tiga roh ini mulai kecewa. Mereka satu persatu pergi dan tidak mau mendengarkan penjelasan Yetan. Yetan kembali dan mengurung diri. Xing Kui datang, dia kesal dengan keputusan yang dibuat Xing Heng dan Zhu. Dia merasa harusnya Yetanlah yang menyelesaikan ini semua, karena Yetan juga ingin roh-roh ini hidup bahagia. Xing Kui menghampiri Yetan dan meminta Yetan membuka pintu. Xing Kui berkata dia dan Xiao Feng sudah memutuskan untuk bersembunyi di bambu putih. Dia meminta Yetan membawa roh-roh itu ke sana, supaya mereka bisa aman. Yetan keluar mengatakan keputusannya. Xing Heng tidak terima. Tilancu pun meminta pengawalnya membawa Xing Heng dan Zhu pergi. Yetan pun mengirimkan pesannya kepada tiga roh. Dia menjelaskan apa kenyataan sebenarnya. Dia memberikan keputusan itu kepada mereka semua. Dia ingin mereka memutuskan jalan hidup mereka masing-masing. Dia membuat janji pertemuan kepada mereka bertiga untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Mereka menunggu kedatangan tiga roh itu. Bukannya tiga roh yang datang, malah orang Chuyen yang muncul. Perkelahian tidak bisa dihindari. Tapi tiba-tiba tiga roh muncul untuk melindungi Yetan. Sayangnya mereka bertiga bukanlah tandingan ratu. Ratu pun ingin membunuh mereka bertiga sekaligus, tapi Yetan menahan serangan ratu, membuat Yetan tidak sadarkan diri. Zhu pun berteriak bagaimana membangkitkan Youqin. Ketiga roh itu langsung menyatukan diri dan membuat Youqin kembali bangkit. Kekuatan yang besar keluar dari tubuh Youqin. Ting Yun mengira kekuatan Youqin belum pulih. Youqin pun mengeluarkan jurusnya dan menghajar orang-orang Chuyen. Ratu masih berusaha ingin membunuh Youqin. Youqin benar-benar tanpa ampun. Dia pun mengeluarkan jurusnya lagi sehingga membuat Ting Yun menahan serangan itu. Ajal Ting Yun pun sudah tiba. Dia pun mengucapkan kata-kata terakhirnya pada ratu. Dia meninggal dunia. Youqin pun membawa selir langit kembali pulang ke istana langit. Yetan bermimpi bertemu dengan tiga roh. Mereka satu persatu meninggalkan dirinya. Dia menangis dalam mimpinya. Dia pun terbangun dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Manman menjelaskan semuanya dan kini Youqin sedang ke aula istana untuk menemui kaisar dan permaisuri. Youqin kembali menyapa ayah dan ibunya. Youqin masih seperti dulu menghindari disentuh orang lain. Kaisar pun tenang kalau Youqin tidak mengingat hasrat dari roh-roh dia. Namun kaisar ingin memastikan lagi. Youqin pun berkata jika dia masih anaknya yang dulu. Kaisar awalnya kesal dengan Zhu dan Cheng Heng, tapi permaisuri membela mereka. Kaisar pun menahan emosinya. Tiba-tiba Yetan muncul. Dia dengan cepat berlari menghampiri Youqin. Namun dia hampir terjatuh dan ditangkap Youqin. Kaisar mulai curiga ada yang tidak beres. Youqin dengan tegas memarahi selir langit. Yetan syok melihat sifat Youqin kembali semula dan melupakan segalanya. Permaisuri berkata kalau Xing Kui sudah bersusah payah menyelamatkannya, jadi bersikaplah lebih baik. Xing Kui yang kecewa pun pergi meninggalkan aula istana dengan penuh kesedihan. Di sisi lain, ratu kembali membawa mayat Ting Yun. Dia meminta Raja Li untuk membalaskan dendam atas kematian putranya. Oke gengs, itu dia part 6-nya gengs. Kita berjumpa lagi di part selanjutnya. Jangan lupa terus ikuti review dari Cece ya. Bye bye.